Apa ini tidak akan pernah berakhir? Semenjak bocah bau itu menguasai tingkat ke-9, teknik naga gajah 5 tahun lalu, aku tidak pernah bisa makan dengan tenang. Hari ini aku benar-benar harus memberinya pelajaran. Istriku sayang, istriku. Duh istriku, jangan gegabah. Jiang Wuyang, lepaskan aku. Tidak disangka kamu adalah ketua sekte Xuantian, sang pendekar terhebat di dunia. Apakah kamu tega melihat pria lain menindas istrimu sendiri? Istriku. Meskipun kita berdua adalah pendekar bela diri tingkat 1, tapi kekuatan Xier sudah lama melampaui tingkat 1 dan memasuki ranah dewa di bumi. Dia hanya butuh satu kesempatan lagi untuk menjadi suci. Biarpun kita bekerja sama, kita berdua tidak ada apa-apanya di depan. Bocah itu? Apa dia sekuat itu? Iya. Meskipun Xier terlihat lugu, dia adalah jenius bela diri yang langka dalam 10.000 tahun. Jika beberapa tahun ini tidak ada susunan pelindung gunung yang menahan kekuatannya, sepertinya Gunung Jiangjun sudah lama hancur olehnya. Ah, aku tidak peduli. Pokoknya aku sudah tidak tahan lagi. Aku punya ide. Dulu kakek sudah mengaturnya. Perjodohan dengan putri sulung keluarga-keluarga Pei di Kyoto, yaitu Peizen perjodohan itu, sudah lama ditetapkan. Bagaimana kalau hari ini aku menyuruhnya turun gunung untuk menikah? Ide yang bagus. Aku sudah melatih teknik naga gajah selama 20 tahun. Tapi setelah satu jurus pukulan, hanya satu helai daun yang gugur. Kuharap langit bisa melihat kebenarannya. Sepertinya di hidup ini, aku sudah benar-benar gagal. Lebih baik aku segera penuhi perjodohannya, lalu punya anak, dan mulai berlatih lagi dari awal. CK. Jiangxi ini terlalu lemah. Pantas saja kakak ingin membatalkan pertunangannya. Tidak boleh. Aku harus mencari cara, supaya dia sadar diri dan mundur. Jika tidak, begitu para pengejar kakak yang gila itu tahu, bahwa tunangannya hanyalah orang tidak berguna, bukankah mereka akan menghabisinya? Jiangxi. Gadis cantik, apa mungkin jodohku sudah datang? Hai, Jiangxi. Aku Pei Li, dari keluarga nona muda kedua keluarga Pei. Kedatanganku hari ini adalah untuk mewakili kakakku dalam membatalkan pertunangan denganmu. batal nikah? Batalkan pertunangan? Benar, kakak sulungku tidak hanya sangat cantik, tetapi bakat bela dirinya juga sangat luar biasa. Di usianya yang masih sangat muda, dia sudah menjadi guru besar tingkat 3 puncak. Kamu tidak pantas untuknya. Apa? Tentu saja, jika kamu bersedia membatalkan pertunangannya, keluarga-keluarga Pei kami akan memberimu kompensasi. Ini adalah obat ajaib langka di dunia, pil dahuan. Begitu diminum, bisa meningkatkan kekuatan bela diri selama 20 tahun. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang ini kompensasi untukku? Kalau tidak dicoba, mana aku tahu ini asli atau palsu? Kalau Khasiat obat pil dahuan ini sangat kuat jika tidak diencerkan. Bahkan jika seorang guru besar yang meminumnya, dia akan segera hancur dan tiada. seterjangkau itu, Cepat muntahkan. Kamu baik-baik saja? hahaha, kamu tertipu olehku, ya? Kakak iparmu ini mungkin tidak hebat, tapi aku tidak bodoh. Dasar bocah kecil, masih kecil tapi sudah banyak tipu muslihatnya. Masih soal pil dahuan? Kamu terlalu banyak menonton drama pendek, ya? Bagaimana bisa jadi begini? Nah, sekalian saja kamu bilang, kalau kipas di pinggangmu itu adalah harta karun dunia persilatan? Hei, jangan diambil. Ini adalah harta karun kipas Liuli. Beratnya lebih dari 10.000 kati, kamu tidak akan sanggup mengangkatnya. Wah! Kipas rongsokan apa ini? Sekali ditekuk langsung rusak. Sepertinya, hidup keluarga-keluarga Pei kalian tidak terlalu makmur. Nanti aku ganti satu ya. Sudahlah, jangan ikut campur urusan orang dewasa. Anak pintar, nanti kakak ipar belikan permen untukmu. Apa dia sedang menghinaku? Cari mati. Aku adalah guru besar tingkat 3 yang hebat.
Tapi aku bahkan tidak sanggup menahan serangan ringannya. Monster macam apa dia ini? Astaga. Kenapa kamu sampai batuk darah? Apa kentutku sebau itu? Kamu. Jiwaku serasa melayang. Aku hampir mati karena kentutnya. Aku tahu. Karena gagal membohongiku soal pembatalan nikah, kamu ingin menjebakku, kan? Bajingan, aku sudah hampir tiada karena guncangan kentutmu. Kamu masih saja pura-pura bodoh. Cepat bangun. Trik ini sudah basi. Hei, aktingmu meyakinkan juga, ya? Hehehe. Cepat bangun. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika berbuat kasar. Tunggu, apa yang mau kamu lakukan? Apa kamu mau berbuat asusila padaku? Jangan. Aku? Aku hidup kembali. Bahkan levelku naik dari tingkat 3 ke tingkat 2. Hehehe, sudah tidak bisa pura-pura lagi, kan? Satu kentut hampir membuatku tiada, tapi satu tamparan membuatku bangkit dan naik level. Mana mungkin dia pecundang? Keluarga-keluarga Pei benar-benar menemukan permata. Apa aku memukulnya terlalu keras sampai dia jadi gila? Berhenti. Hahaha, adik perempuan. Tadi aku hanya bercanda. Kamu tidak sungguhan ingin membatalkan pernikahan mewakili kakakmu, kan? Batal nikah? Aduh. Kakak ipar, tadi itu aku cuma bercanda kok. Astaga, wanita ini. Kenapa sikapmu berubah secepat itu? Namanya juga wanita, sudah sewajarnya kalau kami suka berubah pikiran. Begini kakak ipar, Ya? seandainya kakakku benar-benar ingin membatalkan pernikahan, apa yang akan kamu lakukan? Jika benar-benar ingin membatalkan pernikahan, pernahkah kamu mendengar sebuah ungkapan? Nasib seseorang bisa berubah sewaktu-waktu. Roda itu berputar, jangan pernah meremehkan orang yang sedang berjuang. Kamu kenapa? Gawat, pernikahan ini sama sekali tidak boleh batal. Jika dibatalkan, keluarga Pei akan tamat. Kakak ipar, tenang saja, ini tidak akan dibatalkan. Siapapun yang berani membatalkan pernikahanmu, aku akan memberinya pelajaran yang setimpal. Jiangxi. Keluarga-keluarga Pei dan Pei Zhen datang untuk membatalkan pernikahan. Tentang masalah Nona Besar Pei yang ingin membatalkan pertunangan. Apakah Tuan Besar Pei mengetahuinya? Apakah dia juga setuju untuk membatalkannya? Kakek belum tahu, tapi ini adalah urusan pernikahan saya. Dibatalkan atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kepala keluarga Jiang, jangan dimasukkan ke hati. Zener sejak kecil memang memiliki sifat yang dingin seperti ini. Namun apa yang sudah dia putuskan, tidak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Termasuk orang tua di keluarga kami. Jadi maksudnya pernikahan ini memang harus dibatalkan? Paman Jiang, keluarga-keluarga Pei kami meskipun bukan keluarga papan atas di Daxia, tetapi kami juga merupakan keluarga yang sangat terpandang. Dan saya, sebagai penerus masa depan keluarga-keluarga Pei, orang yang saya nikahi, pastilah orang yang mampu membangkitkan kejayaan keluarga-keluarga Pei. Sedangkan Jiangxi, bersembunyi di gunung dan tinggal menyendiri selama 20 tahun, begitu tidak punya ambisi? Bagaimana mungkin dia pantas bersanding denganku di masa depan? Kakak, jika kamu ingin membangkitkan kejayaan keluarga Pei, maka kamu harus lebih mempertimbangkan untuk menikahi suami kakak. Diam, urusanku bukan wewenangmu untuk ikut campur. Daripada sibuk mengurusi orang lain, lebih baik kamu fokus berlatih, segera menembus tingkat 3, agar tidak mempermalukan keluarga-keluarga Pei kita. Aku... Karena Nona Besar Pei tidak menganggapnya, Xier, biarlah pernikahan ini dibatalkan saja. Tapi pernikahan ini, dulu ditetapkan oleh para orang tua dari kedua belah keluarga, bahkan jika ingin dibatalkan, kita harus datang secara pribadi untuk menyelesaikannya dengan jelas, agar tidak ada yang bilang, kalau keluarga kami tidak mengerti tata krama. Kalau begitu, terima kasih banyak kepada Nyonya Jiang. Tidak perlu, hanya saja, saya minta kepada Nona Besar Pei, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Habislah, melihat nada bicara mereka, apakah mereka berniat untuk datang dan membalas dendam pada keluarga-keluarga Pei? Jika mereka benar-benar menyerang kemari, bukankah seluruh keluarga-keluarga Pei akan tamat? Kita pergi. Hei kakak sulung, pernikahan ini ditetapkan oleh kakek. Sebagai generasi muda, bagaimana bisa kamu membatalkannya sesuka hati? Lier, kakak sulung milikmu ini adalah jenius bela diri yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Dia sebentar lagi akan mencapai ambang gelar Grandmaster tingkat 2,
Tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai wanita pilihan surga. Pria yang dia nikahi hanya boleh sesosok naga di dunia manusia. Bu, mau sehebat apapun naga itu, di hadapan suami kakak, mereka hanyalah belut kotor. Kakak, kamu harus percaya padaku. Suami kakak jauh lebih hebat daripada naga di dunia ini, bahkan 10.000 kali lipat. Ibu, apa aku sehebat yang dia katakan? Karena kamu begitu mengagung-agungkannya, kenapa tidak kamu saja yang menikahinya? Hah? Kenapa bicaramu tadi sangat manis, tapi saat benar-benar disuruh menikah dengannya, kamu malah tidak mau? Kamu. Baik. Biar aku yang menikah dengannya. Lier, apa yang kamu bicarakan? Jiangshi ini tidak hanya memiliki kemampuan yang tak terduga, bahkan saat menghadapi pembatalan pertunangan, dia bisa tetap tenang tanpa menunjukkan emosi apapun. Licik dan penuh rencana, dia benar-benar bukan orang yang bisa keluarga-keluarga Pei provokasi. Maksudku adalah, jika kakak tidak mau menikah, aku yang akan menikah. Kamu ini, meskipun sedang kesal dengan kakakmu, kamu tidak boleh bicara sembarangan. Jika kamu ingin menikah dengan Jiangshi, apa yang kamu harapkan darinya? Apa karena bakatnya yang biasa-biasa saja, atau karena dia sama sekali tidak berguna? Hei, bagaimana bisa Anda bicara begitu? Terlebih lagi kamu dan Prince of Northern Peace masih memiliki ikatan pertunangan. Jika kamu menikah dengan Jiangshi, lalu jika Zhenbei Mansion menyalahkan kita, keluarga Pei tidak akan sanggup menanggungnya. Menyinggung Zhenbei Mansion, kita masih bisa hidup. Tapi, jika menyinggung Jiang Family, bukankah itu akan menghancurkan seluruh keluarga kita dan membuat kita semua tiada? Ibu, maafkan aku. Demi keluarga Pei, aku harus mengorbankan kepentinganku sendiri. Itu hanya sebuah pertunangan. Jika kakak bisa membatalkannya, mengapa aku tidak bisa? Kamu tanya mengapa? Tanpa melihat latar belakang keluarganya, Prince of Northern Peace Zhou Qian masuk militer di usia 9 tahun, menjadi bangsawan di usia 13 tahun, dan sudah mencapai bela diri tingkat 2 di usia 20 tahun. Bagaimana Jiangshi bisa menandinginya? Tapi Zhou Qian terkenal karena pikirannya yang sangat licik. Itu namanya berpikir sangat cermat. Dia itu sangat kejam. Bagi mereka yang melakukan hal besar, kerabat terdekat pun bisa mereka buat perhitungan. Kamu, argumenmu ini mengada-ada. Aku tidak peduli. Pokoknya aku harus menikah dengan Jiangshi. Ayah, Ibu, sepertinya aku cukup laku sekarang. Hehehe. Jiangshi, aku peringatkan kamu. Jika kamu berani mendekati Pei Li, walaupun keluarga Pei tidak mempermasalahkannya, Prince of Northern Peace Zhou Qian pasti tidak akan melepaskanmu. Bukan begitu? Memangnya Prince of Northern Peace itu Mawang Ye? Atau dia punya kekuatan super? Aku, Jiangshi, benar-benar tidak takut padanya. Suruh dia datang ke sini jika berani, aku akan menunggunya. Baik, ingatlah apa yang kamu katakan hari ini. Hati-hati di jalan, aku tidak akan mengantar. Ayah, apa latar belakang Prince of Northern Peace itu? Apakah dia sangat hebat? Oh, biasa saja. Ayahnya, King of Northern Peace, hanya memimpin 800.000 pasukan saja. Oh, 800.000? Aku kira hanya... Berapa? 800.000. Gawat, gawat, gawat. Shier, kenapa kamu panik? Itu cuma 800.000 prajurit saja. Duduklah dan minum teh dulu. Kamu bicara begitu seolah semuanya gampang. Lawan kita ini 800.000 prajurit, bahkan membasmi semut sebanyak itu butuh waktu lama, apalagi menghabisi manusia. Dugaanku memang tidak salah. Dia memang iblis yang haus menghabisi nyawa orang. Untungnya, aku merelakan diriku demi mengawasinya. Kalau tidak, dunia ini mungkin akan diliputi banyak pertumpahan darah. Shier, sebenarnya dengan kemampuanmu, Shier, masalah ini memang sangat sulit. Prince of Northern Peace ini bukan orang sembarangan. Satu-satunya cara sekarang adalah kalian berdua pergi dari sini dan bersembunyi. Bersembunyi di kaki gunung? Benar? Kamu dan Nona Pei pergi dari sini, bersembunyi 10 atau 8 tahun, sampai semuanya sudah terlambat untuk diubah, pada saat itu dia tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Ide bagus. Kenapa kamu melamun? Ayo ikut aku kemasi barang-barang. Baik, Berhasil? Istriku, kamu bilang pikiran anak itu polos dan tidak punya pendirian. Apakah mungkin di tengah pelarian dia akan berubah pikiran dan kembali lagi? Kembali lagi? Itu malah lebih bagus.
Kau pembelah langit panggu. Belati Jiutian Xuanlu. Ini bukannya melarikan diri, ini namanya ingin menghancurkan dunia. X, Kakak Jiang, Ada apa? bagaimana kalau aku pergi bicara dengan Zenbei Mansion? Menurutku mereka seharusnya bisa mengerti alasan kenapa aku membatalkan pertunangan ini. Tahu apa kamu? Ini adalah penghinaan karena merebut kekasihnya. Tidak akan ada laki-laki yang bisa melepaskan hal itu begitu saja. Bau apa yang menyengat ini? Apakah Zenbei Mansion sudah secepat ini datang untuk menghabisi kita? Benar-benar sudah keterlaluan. Apa yang mau kamu lakukan? Jika sudah begini, hanya ada satu cara saja. Jangan-jangan dia akan menghabisi mereka semua? Bagaimana kalau kamu tetap menikah dengan Prince of Northern Peace saja? Hah? Apa? Apa maksudnya? Kamu mau menikah atau tidak? Berikan jawaban yang jelas. Apa jangan-jangan dia sedang mengujiku? Begitu aku setuju, dia akan langsung meledak amarahnya dan menghabisi Zenbei Mansion, serta menghukum keluarga Pei bersama-sama. Ah, tidak. Aku bersumpah, seumur hidupku, aku hanya akan menikah dengan Jiang Shi. Aku tidak akan pernah berpaling jika aku melanggar sumpah ini. Biarlah langit menghukumku. Hanya dengan bersumpah asal-asalan, bisa memicu reaksi dari takdir langit. Sebenarnya monster macam apa dia ini? Anakku, lawan datang dengan sangat kuat, ayah dan ibumu sudah tidak sanggup lagi. Kami pergi ke gunung dulu untuk bersembunyi. Kamu jaga dirimu baik-baik ya. Sampai jumpa jika ada kesempatan lagi. Apa? Memiliki anak sehebat aku, mereka bilang tidak mau ya tidak mau begitu saja. Zenbei Mansion, kamu membuatku terpisah dari orang tua tercinta. Dendam ini, aku, Jiang Shi, akan mengingatnya. Habislah aku. Perang ini benar-benar jadi pertarungan sampai akhir. Bisa-bisa keluarga Pei milikku juga ikut terkena dampaknya. Tidak bisa. Aku harus menghentikannya. Anu, Kakak Jiang, menurutku, masalah pembatalan pertunanganku dengan Prince of Northern Peace seharusnya masih ada jalan keluarnya. Orang-orangnya sudah datang menghabisi ke sini. Jalan keluar apa lagi? Ada, pasti ada jalan. Apa caranya? Di Kyoto, keluarga Song, Tuan Besar Song Hanshan, sedang menderita racun dingin, dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Keluarga Song pernah mengumumkan, siapapun yang bisa menyembuhkan Tuan Song, dia akan mengabulkan satu permintaan orang itu. Benarkah? Apa keluarga Song bisa menekan Zenbei Mansion? Tentu saja. Tetua Song adalah raja sejajar yang memiliki hubungan erat dengan negara. Kekuasaannya bahkan lebih besar dari Raja Zenbei. Selama bisa menyembuhkan Tuan Song dengan campur tangan keluarga Song, Zenbei Mansion tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya. Kenapa kamu masih melamun di sana? Untunglah aku ini pintar dan cekatan, sehingga bisa menghindari kekacauan besar. Zhao Qian, oh Zhao Qian, jangan mencari masalah yang buatmu tamat lagi. Hah? Apakah kita datang terlambat? Berhenti. Hari ini adalah pemakaman tuan besar kami, orang luar yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Seperti yang diharapkan dari Raja Sejajar, perayaan pemakaman ini sungguh megah, banyak pejabat berebut tapi tetap tidak bisa masuk ke sini. Memang benar, kekuasaan dan pengaruh dari keluarga Song, bahkan membuat saya dari Zenbei Mansion harus merasa segan. Aduh, hanya saja sayangnya, Li Er telah terhasut oleh Jiang Shi itu. Kalau tidak, hari ini, dia pasti bisa datang memberi penghormatan terakhir pada Tuan Song. Tidak masalah, Lier itu masih sangat naif, dan sudah dimanfaatkan oleh orang hina itu. Setelah pemakaman Tuan Song berakhir, aku sendiri dari putra mahkota kediaman akan menjemputnya kembali, sekalian memberi pelajaran kepada Jiang Shi itu. Baiklah, Adik perempuan saya sangat nakal. Mohon bimbingan dan bantuannya dari putra mahkota kediaman kelak. Argea. Wah, Li Er, Jiang Shi, kenapa mereka bisa ada di sini? hei, tunggu dulu. Apa kamu benar-benar yakin bisa menghidupkan pria tua itu? Jika ini dianggap sebagai kekacauan di acara duka, kaki kita bisa dipatahkan oleh mereka. Tenang saja, semuanya sudah direncanakan dengan matang. Orang-orang dari keluarga Song keluar kalian semua.
Bawa keluar tuan besar itu. Kalau kalian sampai membakarnya, kalian dari keluarga Song benar-benar akan tamat. Kamu adalah pria yang menghasut Lier untuk membatalkan pertunangan, yaitu si Jiang Shi itu? Kenapa dia juga ada di sini? Tidakkah kamu dengar kalau kami datang untuk menolong orang? Berani sekali bicara padaku dengan nada seperti itu? Memangnya kamu siapa? Prince of Northern Peace, itu adalah Zhao Qian. Ja? Prince of Northern Peace? Setelah membakar rumahku, ia masih mengejarku sampai ke sini. Seberapa ingin sih dia menghabisiku? Lebih baik aku segera melarikan diri saja. Dia tidak akan mengeluarkan senjata pusaka itu untuk menghabisi semuanya, kan? Aduh, tidak perlu sampai seperti itu kok. Tujuan kita ke sini untuk menyelamatkan orang. Selama kita bisa mengobati Tuan Song, semuanya pasti bisa terselesaikan. Benar juga sih. Ya, Aku tadi cuma bereaksi saja. Menghadapi cecumu kecil seperti ini, tidak perlulah aku menggunakan kekuatan penuh. Pei Li, hari ini adalah hari besar pemakaman Tuan Song. Kau menerobos masuk dan melukai orang. Jika sampai keluarga Song murka, bahkan keluarga Pei juga akan ikut terkena masalah karena perbuatanmu. Zhen Er. Walaupun Lier itu nakal, tapi sifat aslinya tidaklah buruk. Ia pasti sedang diperdaya oleh Jiang Shi. Pria itu ingin membalas dendam pada keluarga-keluarga Pei kita. Kamu lagi. Awalnya kau memengaruhi Lier, supaya membatalkan pertunangan dengan saya, sekarang kau malah menghasutnya untuk mengacau di keluarga Song. Jiang Shi, kau benar-benar sudah melampaui batas. Anda jangan asal bicara ya. Tadinya saya juga tidak ingin ke sini. Pei Li yang menarik saya ikut. Lagi pula, kalau dia tidak ingin menikah dengan Anda, tidak bisa menyalahkan saya sepenuhnya kan. Dia menganggap Anda itu pria yang licik, kasar dan juga kejam, makanya dia tidak sudi menikah dengan Anda. Ci, kalau begitu maksudmu, kau sudah merebut tunangan saya, tapi tetap saya yang bersalah? Hah? Tidak bisa bicara begitu dong. Namanya manusia pasti punya kekurangan, yang penting nanti diperbaiki saja kan? Benar begitu? Bagus. Hey, Prince of Northern Peace ternyata bukan orang yang tidak tahu aturannya. Lihatlah, masalahnya sudah jelas sekarang. Zhao Qian, jangan bertindak bodoh. Jangan sampai pada akhirnya mempermalukan diri sendiri, dan malah membuat Zhenbei Mansion ikut menderita bersamamu. Pei Li, kau tutup mulut. Kamulah yang seharusnya tutup mulut. Kau sama sekali tidak tahu, seperti apa akibatnya jika memancing amarah Jiang Shi. Jika bukan karenaku, keluarga Pei dan Zhenbei Mansion sudah hancur sejak lama. Tetap rendah hati, tetap tenang ya. Ya, Sekali lagi saya peringatkan kepada kalian semua. Saya, Jiang, sudah berlatih ilmu bela diri seumur hidup, namun saya adalah orang yang cinta damai. Hari ini saya tidak ingin membuat tempat ini menjadi penuh dengan kekacauan, jadi saya sarankan pada kalian semua, pikirlah baik-baik sebelum bertindak. Hahaha. Cinta damai, katamu? Ya, Pikir baik-baik. Begitu? ya, Bagus. hehe. Kalau begitu, biar aku tunjukkan padamu, seberapa parah kekacauan yang bisa terjadi. Rasakan pembalasanku. jangan. Ada apa dengannya? Apa mungkin Jiang Shi benar-benar seorang pendekar hebat? Berani-beraninya berbuat kacau di keluarga Song. Apa kamu pikir keluarga Song sudah tidak ada orang lagi? Ternyata dia pelakunya yang sudah melukai putra mahkota kediaman. Pangeran Zhao, di tempat persemayaman ayahku ini, kalian malah buat keributan. Jika hari ini kalian tidak memberikan penjelasan pada keluarga Song, meskipun King of Northern Peace yang datang sendiri, dia tetap tidak bisa melindungimu. Kepala keluarga Song, bukan saya yang membuat masalah, tapi orang ini sangat angkuh. Dia melukai pelayan keluarga kediaman Song, dan mengacau di tempat persemayaman kediaman Song. Karena itulah saya bertindak, demi meringkus orang ini untuk kediaman Song. Kurang ajar, berani sekali kamu. Berani berbuat kekacauan di keluarga Song? Pantas saja orang luar bilang bahwa tetua Song menyimpan amarah dan tidak bisa tenang. Ternyata dia tahu kalau keturunan keluarga Song hanya orang-orang yang tidak berguna. Apa katamu? Pei Li, jangan bicara sembarangan lagi. Jika menyinggung keluarga Song,
bahkan mengorbankan seluruh keluarga Pei pun, tetap tidak bisa menyelamatkanmu. Sudah, siapa yang minta diselamatkan? Begitu kami menyelamatkan Tuan Song, justru Tuan Song nanti harus berterima kasih pada kami keluarga Pei. Hehe, berterima kasih. Di tempat persemayaman ayahku ini, kalian bicara omong kosong. Aku memang harus memberi kalian pelajaran. Kemari semua. Patahkan tangan dan kaki mereka, inci demi inci. Lalu seret mereka keluar. Tunggu sebentar. Katamu, kamu bisa menyelamatkan kakekku? Kalau tidak bisa menyelamatkannya, buat apa kami datang? Iya kan? Tidak salah. Sungguh konyol. Tuan Song itu terkena racun-racun dingin wilayah barat. Bahkan ketua lembah-lembah tabib sakti, sang tabib sakti Xiao yang dijuluki jarum perak penyelamat dunia, saja sudah angkat tangan. Bahkan jika ilmu medisnya sangat sakti sekalipun, mana mungkin bisa menghidupkan orang mati? Dia tidak bisa, bukan berarti kami tidak bisa. Kamu? Cepat putuskan. Mau diselamatkan atau tidak? Nona Song, jangan sekali-kali percaya padanya. Sejauh yang aku tahu, sosok Jiang Shi ini. Nona Pei, urusan keluarga Song milikku bukanlah sesuatu yang perlu Anda cemaskan. Jika kalian berdua bisa menghidupkan kembali kakekku, aku, Song Xinyao, bersumpah di sini tidak hanya akan menyerahkan setengah aset keluarga Song sebagai tanda terima kasih, tapi seluruh klan keluarga Song milikku. Bahkan akan mengikuti perintah kalian berdua. Jika ada yang berani tidak hormat pada kalian, itu berarti memusuhi seluruh keluarga Song milikku. Tapi jika kalian gagal melakukannya, hari ini kalian semua harus ikut pergi bersama kakekku. Akan aku hancurkan sehancur-hancurnya. Tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Jenazah kakekku ada di sini. Kalian bisa pergi menolongnya sekarang. Ini sudah mulai berbau, apa benar-benar bisa dihidupkan? Masalah kecil, Apa yang kalian bisikan? Kenapa belum mulai menolong kakekku? jangan buru-buru. Bukankah harus melakukan persiapan dulu? Untunglah kamu punya kemampuan. Kalau tidak, hari ini kita berdua bisa berakhir di sini. Jiang Shi, cepatlah, tunjukkan kehebatanmu pada mereka. Aku Bukan kamu, memangnya aku. Aku tidak mengerti ilmu medis. juga tidak tahu. Gunakan jurus yang terakhir kali itu. Jurus yang mana? Terakhir kali saat sukmaku terlepas, kamu menamparku sampai aku bangun, dan membantuku menembus tingkat kekuatan baru. Gunakan jurus itu untuk menolong Tuan Song. Bukankah itu cuma lelucon saja? Kapan aku pernah bercanda? Bercanda dengan jasad ayahku? Apakah kamu merasa pedang dari keluarga Song tidak tajam? Ayo cepat, semakin cepat hidup, semakin cepat selesai urusannya. Mau pakai jurus itu? Jurus itu. Jurus itu. Apakah tidak terlalu kejam? Jangan banyak bicara. Apapun kemampuanmu, segera gunakan pada kakekku. Tuan Putri sendiri yang mengatakannya ya. Hanya berpura-pura. Ingin membuat Tuan Song hidup kembali. Menurutku kamu sedang cari mati. Bagaimana mungkin semut memahami langit? Pesona dariku? Kamu tidak akan paham. Apa yang akan dia lakukan? Cuma trik sulap murahan. Diam. Senior, saya mohon maaf atas ketidaksopanan ini. Apa aku salah lihat? Dia memukul tubuh yang sudah tiada? Brengsek, beraninya kamu menghina jasad ayahku. Jangan terburu-buru. Ini adalah cara yang diperlukan untuk pengobatan. Jika ingin membuat Tuan Song sadar kembali, kita harus mengikuti cara kami. Pei Li, bercanda pun ada batasnya. Sekarang segera minta maaf pada Nona Song. Jangan sampai karena Jiang Shi, kamu mencelakai dirimu sendiri. Apa yang perlu ditakutkan? Paling buruk pun, aku akan bertanggung jawab penuh dengan nyawaku. Kamu benar-benar sudah gila. Dengar, mau lanjut diobati atau tidak? Baik, kalian berdua lanjutkan pengobatannya. Jika kakek tidak bangun kembali, aku pastikan kalian berdua akan sangat menderita. Masih lanjut? Tadi aku sudah memukulnya, tapi tidak ada reaksi. Seharusnya tidak begini. Kenapa efek obatnya belum bereaksi juga? Apa mungkin karena kekuatannya kurang? Pukul lagi. Tambah kekuatannya. Lagi?
Jika dilanjutkan, keluarga Song pasti akan menghabisi kita. Jika tidak memukulnya sekarang, memangnya kamu pikir kita bisa tetap hidup? Jangan membuang waktu, cepat lakukan. Biarlah terjadi apapun yang terjadi. Lagi terus, belum cukup. Lagi, ayo lagi. Lanjut, belum cukup. Lanjut, lagi, ayo lagi. Lanjutkan. Ayo bangun. Cukup. Tangkap kedua orang gila ini. Baik, Inikah cara seleramu menilai orang? Sudah kubilang sejak awal, jangan bergaul dengan pria ini. Sekarang lihat hasilnya. Bukan saja mempermalukan anggota keluarga Pei, bahkan nyawamu sendiri jadi taruhannya. Kenapa terburu-buru? Belum sampai saat terakhir. Siapa yang tahu kalau Tuan Song akan kembali sadar? Aku tidak tahu apakah kakek akan bangun atau tidak. Tapi kalian berdua akan segera tiada. Kemari. Kalian beri mereka berdua hukuman yang sangat berat. baik. Kakek benar-benar hidup kembali? Ayah, Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku tahu, Tuan Song ini bangkit kembali dari kematian. Bangkit dari kematian? Tepat sekali, ini pasti roh Tuan Song. Yang merasa jasadnya dihina oleh seseorang, itu sebabnya dia bangkit kembali. Untuk memperingatkan pihak keluarga, Nona Song. Untuk saat ini, satu-satunya cara adalah dengan membawa jasad Tuan Song untuk segera dikremasi, agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Jika tidak, dendam Tuan Song sulit dihilangkan. Dan pasti akan membawa sial bagi keluarga Song. Bahkan mungkin saja, bisa memengaruhi nasib negara Daxia. Pengawal, cepat bawa kakekku untuk segera dikremasi. Kepala keluarga, upacara pemakaman Tuan Besar sudah siap dilaksanakan. Setelah kakek dikremasi, kalian bisa menyusul untuk menemaninya di sana. mulai pemakamannya. Sekarang kita harus bagaimana? Kenapa harus terburu-buru? Pasti karena barusan kamu menggunakan tenaga yang terlalu besar. Tuan Song sudah lanjut usia, dia tidak kuat menahannya, butuh waktu sedikit lagi untuk pulih. Tunggu dan lihat saja dulu. Tunggu dan lihat, setelah kakek itu dikremasi, giliran kita berdua yang tamat. Seharusnya tidak begini. Mungkinkah kita harus menunggunya sampai mulai terbakar dulu? Apa jangan-jangan kita harus menunggunya terbakar sebentar? Zener, Lier salah mempercayai Jiangxi, sehingga menimbulkan bencana yang sangat besar. Cepatlah pikirkan cara untuk menyelamatkannya. Pei, asal kamu segera tersadar dan memutuskan hubungan dengan Jiangxi, aku bisa memberikan segalanya dari keluarga Pei. Lalu meminta putra mahkota turun tangan. Mungkin masih bisa mengampuni nyawamu. Benar sekali, Lier. Jangan terus keras kepala. Tidak perlu. Kalian lihat saja nanti, Tuan Song pasti akan bangkit kembali. Bangkit? Tuan Song sebentar lagi akan dikremasi. Apa kamu benar-benar mengira akan ada keajaiban yang terjadi? Kakak sulung, kamu punya segalanya. Tapi, terkadang, kamu terlalu percaya diri secara berlebihan. Selalu menganggap dirimu sebagai wanita pilihan langit, tapi kamu tidak tahu bahwa masih ada yang lebih hebat darimu. Sampai di titik ini kamu masih belum bertaubat, benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Jika dia memang benar-benar punya kemampuan, meskipun latar belakang keluarganya buruk, mengapa aku Pei Zhen ingin membatalkan pertunangan dengannya? Mulai pemakamannya. Berakhir sudah?
Huhuhu. Mereka akan menghabisi kita. Apa yang kamu khawatirkan? Mungkin efek obatnya belum terasa. Efek obatnya belum terasa? Ajal sebentar lagi akan menjemput. Ayah, ibu, anakmu tidak berbakti, saya akan pergi mendahului kalian. Kalian selagi masih muda, segeralah punya anak lagi. Lier, ibu memohon padamu, janganlah keras kepala lagi. Tunggu sampai Nona Song datang, kamu harus segera memutuskan hubungan dengan Jiangxi ini. Kakak sulungmu akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Tidak perlu. Sepertinya wanita kejam ini sudah tamat. Lebih baik gunakan kesempatan ini untuk menarik simpati di depan Pei Zhen. Tanpa adik perempuannya, kakaknya juga tidak buruk. Nona Zener, aku khawatir, meski Lier dan yang lainnya dihukum mati, itu tetap sulit meredakan kemarahan keluarga Song. Tapi tenang saja, saat waktunya tiba, aku pasti akan memohon ampun untuk keluarga Pei, bahkan jika harus mengorbankan segala hal yang dimiliki Zhenbei Mansion, aku akan tetap melakukannya. Terima kasih banyak, putra mahkota kediaman. Sekarang kakekku sudah dikremasi. Kalian pun juga harus menyusulnya. Zen Er, Karena sudah jadi seperti ini, semuanya sudah terlambat. Pei Li, segala hal hari ini terjadi karena kamu salah mempercayai orang hina itu. Ini adalah balasanmu sendiri. Cepat kemari, habisi mereka. Lier sayangku. Kakek, Ayah, Ini? Bagaimana mungkin ini terjadi? ayah, kakek. Orang tua ini benar-benar hidup kembali? Sudah kukatakan trikmu itu berhasil kan? Sekarang kau percaya? Bukan begitu? Tapi apa tamparanku sehebat itu? Zen Er, si Jiangxi ini telah menyelamatkan Tuan Song. Kalau begitu bukankah itu berarti dia yang tadinya hanya pemuda miskin dari gunung, seketika berubah nasibnya, menjadi penyelamat nyawa bagi Tuan Song? Penyelamat nyawa apa? Bibi Liu, jangan sampai tertipu olehnya. Tuan Song saat masih hidup adalah ahli bela diri tingkat 2, level guru besar. Demi menyambung hidupnya, dia telah meminum banyak obat-obatan mujarab. Mungkin saja proses kremasi tadi, secara kebetulan memicu khasiat obat yang mengendap di dalam tubuhnya, sehingga dia bangkit dari kematian. Jiangxi hanya kebetulan berada di sana di saat yang tepat. Ah, jadi begitu ceritanya. Terima kasih putra mahkota kediaman sudah menjelaskan. Kalau tidak, aku bisa ditipu lagi oleh Jiangxi ini. Zhao Qian, kau pintar sekali mengarang cerita. Lier, kau tidak benar-benar berpikir, di dunia ini ada teknik medis yang hanya dengan beberapa tamparan bisa menghidupkan orang lagi? Benar, jika Jiangxi punya kemampuan seperti itu, dia tidak akan menjadi orang yang tidak berguna dan tinggal di gunung selama lebih dari 20 tahun. Kakak sulung, sampai sekarang kau masih saja memandang orang dengan sebelah mata. Tuan Song sebentar lagi akan kemari, nanti semuanya akan menjadi jelas. Baiklah, aku tunggu sampai wajah kalian tertampar oleh kenyataan. siapa yang namanya Jiangxi? Tuan Song pasti akan menuntut pertanggungjawaban sekarang? Itu saya. Terima kasih Tuan, atas pertolongan nyawanya. Jika di kemudian hari ada perintah, keluarga Song tidak akan berani untuk menolaknya. Jika ada perintah apapun, keluarga Song tidak akan berani untuk menolaknya. Kalau begitu, kalian berdirilah dulu. Terima kasih, penyelamat. Bagaimana? Sekarang apa lagi yang ingin kamu katakan? Mustahil. Dia?
Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan seperti itu? Nona Besar Pei, sepertinya pandanganmu dalam menilai pria tidak ada apa-apanya dibanding adikmu sendiri. Tuan Jiang, Nona Pei. Sebelumnya Sinyal sangat naif. Sekarang aku meminta maaf kepada kalian berdua. Tidak apa-apa. Baguslah jika kesalahpahaman itu sudah selesai. Tuan Jiang, ini adalah setengah dari aset milik keluarga Song. Selain itu mulai hari ini, keluarga Song akan menuruti segala perintah Anda, Tuan. Cepat terima kartu ini. Selain ini, aku juga ingin keluarga Song menyanggupi satu permohonanku. Nona muda kedua Pei, selama itu bukan sesuatu yang mustahil, katakan saja hal yang lainnya. Aku, keluarga Song, pasti akan melaksanakannya. Aku dan Zhao Qian memiliki pertunangan sebelumnya. Sekarang aku ingin membatalkan pertunangan ini secara sepihak. Aku ingin keluarga Song menjamin dua hal padaku. 1. Keluarga Zhao tidak boleh mencari masalah dengan keluarga Pei. 2. Keluarga Zhao sama sekali tidak boleh mengusik Jiangshi. Walaupun masalah asmara anak muda, seharusnya tidak aku campuri sebagai pihak dari keluarga Song, tapi Tuan Jiang telah menyelamatkanku, jadi aku akan mempertaruhkan kehormatanku untuk membereskan masalah ini dengan baik. Beres. Akhirnya terselesaikan juga. Pangeran Zhao, karena Nona Pei memang tidak berjodoh denganmu, lebih baik kamu lepaskan dia. Bukankah itu akan menjadi akhir yang indah bagi semua? Tuan Song, apa Anda mencoba menggunakan kekuatan keluarga Song untuk menekan Zhenbei Mansion? Ini, mengendalikan energi dengan pikiran. Ilmu bela diri tingkat 1. Aduh, semenjak anak nakal itu turun gunung, udara di sini terasa sangat manis. Hahaha. Ya, Tunggu sebentar. Hanya dengan satu Zhenbei Mansion, aku rasa tidak akan bisa menahan anak nakal itu selama beberapa hari. Begitu dia kembali, bukankah hari-hari indah kita akan berakhir? apa yang kamu cemaskan? Aku sudah bersiap sejak lama. Persiapan apa? Aku sudah mengirim surat ke Sekte Xuantian agar mereka mengadakan upacara penerimaan murid dan mengangkat Prince of Northern Peace sebagai murid. Selain itu, aku juga meminta orang untuk mengirim satu-satunya pil emas penghancur alam milik sekte kepadanya. Dan begitu, aku tidak perlu takut kalau dia melakukan kesalahan atau akan dihabisi oleh Shier. Kamu memang kamu yang paling pintar. Hahaha. Wah, sekarang ada seluruh sekte Xuantian yang mendukung kita. Mereka bisa menahan dia lebih lama lagi. Kakek tidak hanya sembuh dari kematian, tapi tingkatnya juga naik dari tingkat 2 ke tingkat 1. Inilah kemampuan Jiangshi. Dia menyelamatkan nyawa, sekaligus membantu menembus batas ilmu bela diri. Terima kasih banyak Tuan Jiang. Zhao Qian, aku adalah pangeran berpangkat sama dengan raja di Siaraya, berada di bawah posisi sang penguasa naga. Namun kedudukanku di atas ribuan orang lainnya, apalagi sekarang aku adalah ahli bela diri tingkat 1. Bagaimana menurutmu? Bukankah kekuatanku ini sanggup menekan keluarga Zhao-mu? Hebat sekali. Keluarga Song benar-benar pangeran yang luar biasa. Zhao Zhanlong, Ayah? Sedang apa ayah di sini? Song Hanshan, apa kamu sungguh ingin ikut campur dalam masalah ini? Ikut campur dalam urusan keluarga Zhenbei Mansion. memangnya kenapa tidak boleh? Kalau begitu aku beritahu kamu, putraku memiliki bakat yang luar biasa. Dia sudah dinominasikan sebagai murid khusus oleh Sekte Xuantian. Sekarang kamu mau apa? Apa? Sekte Xuantian? Sekte Xuantian telah muncul kembali di dunia. Apa itu Sekte Xuantian? Apa mereka sehebat itu? Yah, Sekte Xuantian berada jauh melampaui duniawi, merupakan sekte nomor 1 saat ini. Dari jalur bela diri hingga mencapai tingkat suci, mereka juga dikenal sebagai sekte dewa. Konon, mantan pemimpin sekte itu adalah tingkat terakhir dari satu tingkat 3 tahap, yaitu petarung puncak tahap fenomena langit. Luar biasa sekali. Ayah? Apa yang ayah katakan itu benar? Apa benar Sekte Xuantian akan menerimaku sebagai murid? Benar. 3 hari lagi, Sekte Xuantian akan mengadakan upacara penerimaan murid. Kamu telah dipilih langsung untuk masuk sekte, dan diangkat sebagai murid pribadi. Pil emas ini adalah hadiah dari Sekte Xuantian sebagai apresiasi atas masuknya dirimu ke sekte.
Aku berhasil Hahaha. menembus tingkat 1. Aku sudah menembus tingkat 1. Selamat kepada putra mahkota kediaman karena telah menembus tingkat 1 dan berhasil masuk ke sekte dewa. Aku akui, Jiangshi, kamu mungkin punya beberapa trik hingga bisa mendapatkan pengakuan dari keluarga Song. Tapi, putra mahkota kediaman telah dipromosikan menjadi murid pribadi sekte Xuantian. Pada akhirnya kamulah yang salah menilai orang. Song Hanshan, sekarang anakku sudah memiliki kultivasi tingkat 1. Ditambah lagi ada sekte Xuantian yang mendukungnya. Jika Anda ikut campur dalam urusan pertunangan ini, saya takut keluarga Song tidak akan sanggup menanggung risikonya. Ayah, sebaiknya kita tidak ikut campur dalam masalah ini. Sekte Xuantian bukan pihak yang bisa kita lawan. Zhao Zhenlong, berhenti menakut-nakuti orang. Urusan penerimaan murid sekte Xuantian masih belum pasti kebenarannya. Jika matamu belum lamur dimakan usia, seharusnya kamu mengenali benda ini kan? Lencana Xuantian? Berarti pandanganmu belum benar-benar kabur. Bagaimana? Apa kamu masih ingin ikut campur dalam masalah rumit ini? Mengapa lencana itu terlihat sangat akrab, ya? Sepertinya aku juga punya satu. Haha, kamu bilang kamu juga punya satu? Kamu pikir lencana Xuantian itu apa? Apa kamu pikir ini barang rongsokan yang ada di mana-mana? Dasar badut pencari perhatian. Nah, lihatlah, bukankah benda ini persis sama? Coba lihat apakah bentuknya benar-benar identik. Dasar kampungan. Token Xuantian ini adalah barang berharga yang tak ternilai dari sekte Xuantian. Kamu hanya membawa papan usang, dan berani mengaku itu token Xuantian? Aku tidak sedang menyamar. Selain warnanya yang berbeda dari milikmu, semua bagian lainnya sangat mirip. Cih, Tuan Jiang, token Xuantian ini adalah benda yang sangat mulia dan tidak boleh dinodai oleh siapapun. Sepanjang hidupku, aku pun hanya pernah melihatnya satu kali. Mungkinkah kamu salah mengenali benda itu? Ada banyak harta berharga di rumah Jiangshi. Hanya sebuah token Xuantian. Apa yang harus dibesar-besarkan? Tuan muda berasal dari keluarga terhormat, memiliki nasib yang sangat beruntung, dan punya bakat luar biasa yang sangat langka. Sehingga dia bisa mendapatkan pengakuan dari sekte Xuantian. Sedangkan orang ini, menurutmu, apakah dia bisa disetarakan dengannya? Kamu, Tuan Jiang, apakah kamu yakin tidak salah lihat? Kamu? Kenapa kalian semua tidak ada yang percaya padaku? Kalau tidak percaya, sebaiknya kalian sendiri coba periksa benda ini. Siapa yang ingin memeriksanya? Aku ingin membuktikannya. Benda token Xuantian milikmu ini sebenarnya asli atau hanya barang palsu? ayah, ini... Amham. Tunggu sampai pangeran selesai memeriksanya, dan kamu akan menyadari betapa bodohnya dirimu. Jika ternyata itu palsu, baik dirimu maupun keluarga Song akan mendapatkan hukuman berat dari sekte Xuantian. Mengejar ilmu keabadian dan mewarisi takdir surgawi selamanya. Ini benar-benar token Xuantian. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia memiliki token Xuantian yang asli? Ini. aku sudah pernah mengatakannya. Keluarga Jiangshi punya banyak harta karun. Ini cuma sebuah token Xuantian. Lagi pula milik kita ini berwarna emas, jauh lebih baik daripada lencana tembaga rongsokan. Punyamu itu. Sepertinya Nona Besar Pei kali ini akan dipermalukan lagi. Tidak mungkin. Lencana ini pasti palsu. Ini pasti hasil buatannya sendiri. Palsu? Token Xuantian hampir tidak pernah muncul di dunia luar. Orang awam pun tidak pernah melihat wujud aslinya. Bagaimana bisa dipalsukan? Bahkan jika kau punya nyali 10 kali lipat, apa kau berani memalsukannya? Aku... Atau apa mungkin Zhao Zhenlong kau berani melakukannya? Kenapa? Semua terdiam sekarang? Zen Er, jangan-jangan bocah ini benar-benar seorang jenius yang tersembunyi? Tidak mungkin. Sejak aku tahu aku punya pertunangan dengannya, aku sudah menyuruh orang mengawasinya secara diam-diam, selama bertahun-tahun tanpa henti. Jika dia punya bakat yang luar biasa, mana mungkin aku tidak tahu? Lalu bagaimana dia bisa punya token Xuantian? Tak perlu ditanya lagi. Pasti dia yang mencurinya. Kau bilang mencuri maka itu mencuri. Mana buktinya? Bukti? Kalau begitu suruh dia sendiri yang mengatakannya. Dari mana lencana ini berasal? Hahaha, lihat saja tingkah lakunya yang ragu-ragu itu. Masih berani bilang itu bukan hasil curian? Cepat beritahu mereka dari mana asal lencana itu. Lencana ini, aku ambil dari meja samping tempat tidur orang tuaku. Dengar tidak? Lencana ini diambil dari meja samping tempat tidur orang tuanya.
Apa? Mengambilnya. Cuma curian? Sungguh berani sekali. Jiangxi memasukkan token Xuantian, menodai nama sekte Xuantian, itu dosa besar. Song Hanshan, apa kamu masih berniat melindunginya? Memangnya kenapa? Selama saya, keluarga Song, masih di sini, selama saya masih bernapas, aku akan tetap melindungi Tuan Jiang. Bagus, bagus sekali. Song Hanshan, 3 hari lagi, setelah upacara penerimaan murid sekte Xuantian selesai, aku pasti akan membuat keluarga Song milikmu. Hancur tanpa sisa. Coba saja kalau berani. Liar. Putra mahkota kediaman sebentar lagi akan menjadi murid resmi Sekte Xuantian. Masa depannya nanti tidak akan terbatas. Sekarang juga, kamu harus segera putus hubungan dengan Jiangxi ini. Masih sempat kalau kamu ingin kembali ke sisi putra mahkota kediaman. Cuma jadi murid sekte Xuantian saja, apa hebatnya sih? Jika Zhao Qian bisa, Jiangxi juga pasti bisa. Dia? Jangankan tidak punya kualifikasi, meskipun dia benar-benar ikut seleksi, apa mungkin dia bisa terpilih? Bagaimana ini? Bahkan keluarga Song saja sekarang sudah tidak sanggup menahannya. Iya, keluarga Song juga tidak bisa menekan Zhenbei Mansion. Apa mungkin kita benar-benar akan membiarkan Jiangxi menghabisi mereka semua? Tuan Jiang, aku punya sebuah rencana. Apa rencana yang Anda punya, Pak Tua? Sekte Xuantian punya sebuah peraturan, sesama murid dilarang saling mencelakai. Apa yang dikatakan Nona Pei tadi sangat masuk akal. Selama Tuan Jiang mengikuti upacara penerimaan murid 3 hari lagi dan berhasil terpilih, maka Zhenbei Mansion tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Rencana bagus, Pak Tua. Anda sangat membantu kami kali ini. Hahaha, bagus apanya? Kamu pikir ini semudah belanja di pasar? Itu sekte besar yang mencari murid. Memangnya kalau aku datang, aku pasti terpilih? Soal itu, kamu tenang saja. Aku di Sekte Xuantian masih punya beberapa koneksi orang dalam. Pak Tua, Anda benar-benar punya orang dalam? Hahaha, Itu benar sekali. baik. Kalau begitu aku akan ikut. Hahaha. Sinyau, antar Tuan Jiang dan Nona Pei kembali untuk istirahat. Baik, kakek. Tuan dan Nyonya silakan ikuti saya. Ayo jalan. Apa aku telah salah menilainya? Tadi saat aku memegang tangannya, aku tidak merasakan aliran tenaga sedikit pun. Apa mungkin dia hanyalah orang biasa? Sinyau, menurutmu, bagaimana orang yang bernama Jiangxi itu? Jiangxi, dia bertindak agak aneh dan orangnya juga agak mesum. Tapi dia memberiku perasaan yang sulit dijelaskan. Jiangxi bukanlah orang biasa. Kamu harus segera mengambil kesempatan ini. Tapi dia dan Nona Pei. Dilihat dari kondisi saat ini, hubungan dia dengan nona muda kedua Pei tidaklah mendalam. Mungkin kamu masih punya kesempatan. Lagi pula jika dibandingkan dalam hal rupa dan keluarga, Sinyau milikku ini sama sekali tidak kalah. Pergilah kembalikan lencana itu kepada Tuan Jiang. Ingat, jangan sampai melewatkan jodoh yang baik ini. Sup penambah stamina ini, gajah pun tidak akan kuat meminumnya. Jiangxi, malam ini aku akan menaklukkanmu. Nona Song. Tengah malam mengenakan pakaian seperti ini dan datang mengetuk pintu Jiangxi. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku datang untuk mengembalikan lencana Xuantian. Sambil mengantarkan sup stamina untuk Tuan Jiang. Mengantar sup? Dia orangnya sangat kuat. Buat apa minum sup stamina segala?
Masaknya masih kurang matang. Lain kali perhatikan lagi. Rencana Suantian ini, biar aku saja yang mengembalikannya. Tidak butuh kamu, pulanglah. Wanita licik, masih terlalu pagi untuk mencoba melawanku. Tunggu dulu. Ada yang salah dengan sup ini. Ya. Aku sepertinya sudah gila karena latihan jurus ini. Tapi kenapa rasanya ada seseorang yang menyentuhku? Apakah ini iblis dalam batinku? Kenapa wajahnya terlihat tidak asing, ya? Terlihat sangat nyata. Jiangshi, aku ingin... Ini bukan halusinasi. Jiangshi, Tunggu dulu. Apa yang mau kamu lakukan? Aku sudah membatalkan pertunanganku dengan kakak. Apakah kamu mencoba mengujiku dengan cara seperti ini? Jiangshi, aku kepanasan. Kenapa badanmu panas sekali? Apa kamu demam? Jiangshi, tolong bantu aku. Membantumu? Sepertinya aku harus menggunakan cara itu. Dasar wanita penggoda, Tomha. Sakit Jiangshi. Dasar pria tak beradab. Apa yang kamu lakukan padaku semalam? Semalam aku tidak melakukan apapun. Kamu demam, jadi aku merawatmu. Lalu karena aku terlalu lelah, aku ketiduran. Kamu benar-benar tidak melakukan apapun? Dasar pria tidak berguna. Aku ini sangat cantik. Tapi saat aku terbaring di sisimu, kamu malah tidak punya pikiran nakal sedikit pun. Bagaimana bisa? Setelah tidur, kekuatanku meningkat, menjadi ranah Jingang tingkat 1. Mungkinkah tidur di sisinya bisa menggantikan latihan kultivasi? Kalau begitu, bukankah menembus ranah nanti akan semudah minum air? Kamu baik-baik saja? Aku sungguh, tadi malam, tidak melakukan apa-apa. Jika aku... Dengarkan aku ya, mulai sekarang kita akan tidur bersama seperti semalam. Apa? Sama persis seperti semalam. Semalam? Masih mau atau tidak? Mau. Mau lagi. Masih mau tidak? Mau. Mau. Kuberikan maumu. Rasakan ini. Apa jangan-jangan dia suka disiksa? Aku pernah membaca di buku cerita, ada kepribadian unik di dunia ini, namanya tipe M. Jangan-jangan dia. Jangan melihat yang tidak sopan. Tahan pandanganmu. Aku tidak boleh meremehkannya hanya karena dia punya kebiasaan aneh. Kakak Jiangshi, sudah waktunya berangkat ke sekte Suantian. Iya, aku datang. Jiangshi pergi untuk ujian. Kenapa kamu malah ikut? Di sekte Suantian ada teman lama kakekku, jadi aku harus pergi sendiri. Ya, kalau tidak, nanti akan menghambat urusan kakak Jiangshi, dan aku tidak mau bertanggung jawab. Kamu. Sudahlah. Berhenti bertengkar, ayo cepat berangkat. Jika ujiannya terhambat, orang-orang dari Zenbei Mansion akan datang menyerang. Universitas Xuantianzong. Akademi Unggulan Proyek Kultivasi 211. Jadi ini yang kalian sebut sebagai sekte nomor 1?
Jadi alamat yang diberikan kakek ternyata ada di sini ya. Jiangxie, sedang apa kamu di sini? Dia itu pasti datang untuk memohon ampun pada Yang Mulia. Wu, Jiangxie datang untuk menghadiri upacara penerimaan murid Sekte Xuantian. Ikut upacara itu, orang seperti dia, Dasar orang udik, memangnya kamu layak ikut upacara ini? Kenapa dia tidak layak? Memangnya Sekte Xuantian milik keluargamu? Benar, apa hakmu melarangku datang? Dasar orang udik. Wawasanmu benar-benar sangat sempit. Sepertinya kamu belum tahu, ya? Untuk mengikuti upacara penerimaan murid ini, kamu harus melewati gerbang besar itu dulu. Pemeriksaan keamanan? Dasar orang udik, itu bukan sekadar pemeriksaan keamanan biasa. Itu digunakan untuk mendeteksi bakat dasar seseorang. Upacara Sekte Xuantian bukanlah tempat sampah, di mana sembarang orang bisa ikut ujian pemilihan murid. Lalu, bagaimana jika bakatnya tidak cukup? Jika bakatmu rendah, kurang ajar, beraninya yang berbakat rendah, mencoba untuk menyelinap masuk ke sini, kalian akan langsung dihukum di tempat. Hei orang udik, kamu takut, kan? Kalau begitu, tunggulah di sini perlahan. Bibi Liu, Nona Zener, mari kita pergi. Yang Mulia Putra Mahkota. Ayo, kita juga masuk. Jangan pergi dulu. Tidakkah kamu lihat tadi? Kalau bakatnya tidak cukup, kita bisa dihabisi. si liar ini, bagaimana bisa dia tertarik pada pria sampah seperti ini? Pandangannya sangat sempit, cara dia menilai orang lain tentu saja juga sangat buruk. Sinyao, bisakah kamu bicara dengan kakekmu? Biarkan teman lamanya itu keluar dan menjemput kita di dalam. Kalau tidak, aku takut. Takut apa? Berdiri tegaklah. Ayo pergi. Aku berhasil lewat. Sudah kukatakan kau pasti bisa. Bagaimana mungkin dia bisa lulus tes itu? Nona Song. Kak Jiangxi, mari saya perkenalkan. Orang ini adalah teman lama kakek saya, Wu Song, dari sekte luar tetua ketiga sekte Xuantian. Penatua Wu, salam kenal. Ternyata dia punya kenalan di dalam sekte, sengaja menggunakan jalur orang dalam untuk lewat. Sudah kuduga, ini pasti si Jiangxie itu lagi. Nona Song, mengenai masalah teman muda Jiang, saya sudah dengar dari kakekmu. Serahkan upacara penerimaan murid kali ini kepadaku. Benarkah? Bagus sekali kalau begitu. Bagus sekali kalau begitu. Memangnya kau ini siapa? Berani-beraninya secara terang-terangan membiarkan sampah ini lewat jalur orang dalam? Hei, bicara yang sopan ya. Orang ini adalah anggota sekte Xuantian, seorang Wu Song tetua ketiga. Sekte luar. Hanya sekte luar. Hanya tingkat sekte luar. Hanya seorang tetua ketiga sekte luar? Itu yang kau jadikan sandaran? Seorang tetua ketiga sekte luar, sepertinya kau tidak senang dengan nada bicaramu. Memangnya kau siapa? Murid langsung yang baru diterima oleh tetua besar sekte. Dalam sekte Xuantian, yaitu He Feng, Tuan Muda Prince of Northern Peace Zhao Qian. Murid langsung dari tetua besar. Hormat saya kepada Tuan Muda. Baguslah kalau kau tahu diri. Liar, kau belum tahu ya? Penanggung jawab upacara penerimaan murid kali ini adalah guru Tuan Muda, sang tetua besar, dan dia bahkan memberikan satu kuota untuk kakakmu. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda sekarang, lalu ikutlah dengan kami. Aku tidak sudi berkomplot dengannya. Jika diberi kesempatan, Jiangxie juga pasti bisa. Dari dulu mulutmu selalu saja keras kepala. Kakak sulung, sejak kita kecil kau selalu ingin menang sendiri. Dalam segala hal engkau lebih unggul dariku. Aku akui kau punya banyak kelebihan, tapi ada satu hal di mana kau tidak sebanding denganku. Masih adakah hal di mana aku kalah darimu? Seleramu tidak sebagus aku, kau merendahkan Jiangxie dan membatalkan pertunangan dengannya. Ini akan menjadi keputusan yang paling kau sesali seumur hidup. Seandainya dia lulus seleksi murid dengan kemampuannya sendiri, mungkin aku akan menyesal. Tapi seumur hidup, sepertinya dia tidak akan punya kesempatan itu. Baik, mari kita lihat saja nanti. Pemilihan hari ini, setiap peserta dapat memilih satu proyek untuk menjalani penilaian. Jika lulus penilaian, Anda akan terpilih.
Kamu Jiang Xie, kan? Ya, Pilihlah satu proyek. Penatua Wu. Bukankah kita punya koneksi khusus? Kenapa aku masih harus memilih proyek? Selama ada Zhao Qian di sini, aku tidak berani membiarkanmu lolos begitu saja secara terang-terangan. Tenang saja, nanti bertindaklah sesuai situasi. Cuma sekadar formalitas? Aku mengerti sekarang. Aku pun berharap ini hanya sekadar formalitas. Tapi jika aku membiarkanmu lewat jalur belakang, aku takut akan menyinggung Zhao Qian teman muda Jiang. Kamu berjuanglah sendiri. Kelompok ini kurang bagus. Ganti dengan kelompok yang lain saja. Sialan, kau pikir tempat apa ini? Mau ganti lagi? Hanya ada kelompok yang ini. Teman muda Jiang, itu adalah lomba lari pedang terbang. Aturannya adalah, dalam 8 detik, kamu harus berlari sejauh 1000 meter, lalu dianggap lulus penilaian. Lalu yang di tengah itu adalah kepala bagian bela diri. Bertarunglah melawannya, dan bertahanlah selama 30 detik. Selama tidak celaka, maka kamu lulus. Jadi pilihannya adalah 2 item di depanmu ini. Pilih yang ini saja. Aku tahu yang satu ini. Ini kan lempar tolak peluru. Aku pilih ini. Benar-benar tak disangka masih ada orang yang berani memilih item yang satu ini. Sungguh keberanian yang luar biasa. Apa maksud perkataannya itu? Teman muda Jiang, itu adalah bola Xuantian. Kelihatannya sangat biasa saja. Padahal sebenarnya ini adalah item tersulit dalam penilaian. Tapi jika sampai lulus, kamu bisa langsung menjadi murid inti. Memangnya sesulit apa? Bola Xuantian ini tidak hanya beratnya 10.000 kati, tapi di dalamnya juga mengandung teknik rahasia sekte Xuantian. Jika disentuh oleh orang yang bakatnya kurang, paling ringan sarafnya akan rusak, dan yang paling parah bisa tiada di tempat. Apa? Hei. Lalu apakah sekarang jika aku ganti proyek? Masih sempat? Tidak apa-apa Kakak Jiangxi, bukankah masih ada Penatua Wu di sini? Benar. Penatua Wu, hari ini semuanya aku serahkan kepada Anda. Kamu juga memilih ujian bola Xuantian? Memangnya tidak boleh? Kamu, Ujian bola Xuantian dimulai. Aturan pengujian bola Xuantian. Siapapun yang bisa mengangkat bola Xuantian dan melemparkannya tidak kurang dari 3 meter, maka dia akan lulus. Kota Xuancheng keluarga Duan, Duan Lang. Saya Duan Lang datang untuk mencobanya. Ujian gagal. Saraf dan nadinya hancur total. Bawa dia pergi. Astaga. Untung ada Penatua Wu. Jika tidak, dengan bakatku ini, aku pasti akan habis di sini hari ini. Selanjutnya, kota Jiangcheng Bailang. Biarkan aku Bailang menghadapi bola Xuantian ini. Gagal. Kota Yuncheng keluarga Pei, Pei Zhen. Jiangxi, nanti akan kubuat kamu melihat perbedaan yang sangat jauh antara kita. Sepuluh meter. Ujian lulus. Tak salah lagi dia adalah nona muda kedua dari kota Yuncheng keluarga Pei. Dia benar-benar jenius yang luar biasa. Hanya dengan sedikit dorongan, dia memecahkan rekor seleksi bola Xuantian. Sepertinya dia akan menjadi seorang murid langsung. Pantas saja dia meremehkanku. Ternyata dia benar-benar wanita yang sangat berbakat. Cih, apa hebatnya itu? Nanti kamu harus memberi dia pelajaran telak. Dia saja berani membatalkan pertunangan denganku. Apa menurutmu aku sanggup melawannya? Selanjutnya, Jiangxi. Karena sudah diatur, langsung saja kita mulai. Kakak Jiangxi, ayo semangat. Tunggu sebentar. Ada yang aneh. Aku tidak melihat Penatua Wu mengganti bolanya.
Kalau dia belum mengaturnya, bukankah aku bisa tamat? Kamu jadi menguji diri atau tidak? Masih ada peserta lain di belakangmu. Aku tidak berani. Benar-benar sampah yang tidak berguna. Ibu, Jiangshi bukan sampah. Dengan kemampuannya, jangan katakan 3 meter, 300 meter, bahkan 3000 meter pun bisa dia lakukan. Bahkan mengambil bola saja tidak berani, masih bicara soal bakat? Kamu, tunggu saja pembalasanku. Jiangshi, apa yang kamu lakukan? Cepat ambil. Jangan buat aku ditertawakan oleh kakak dan yang lainnya. Apa kamu tidak lihat barusan ada orang yang lumpuh karena terkena guncangannya? Jika penatua Wu belum mengaturnya, aku pasti akan celaka. Jika dia tidak mengaturnya, gunakanlah kekuatanmu sendiri untuk mengambilnya. Gunakan kekuatanku sendiri? Tentu saja. Lier, berhentilah memaksanya, si sampah ini tidak akan bisa mengangkatnya. Aku sangat berharap dia mengambilnya. Dengan begitu saat dia menyentuh bola Xuantian, tubuhnya akan langsung hancur berantakan. Jadi aku tidak perlu repot-repot melenyapkannya. Sebenarnya kamu mau mengambilnya atau tidak? Bagaimana aku bisa mengambilnya? Beratnya 10.000 pon? Kamu jangan memaksaku, aduh, tanganku. Bola Xuantian ini? Ternyata seringan ini? Dia bisa mengangkat bola Xuantian? Oh, aku mengerti. Bola ini sudah diutak-atik, pantas saja Pei Li memintaku untuk mengambilnya. Sudah kubilang kan kamu pasti bisa mengangkatnya. Tadi aku hanya bersikap rendah hati saja. Ternyata tidak sesulit itu. Terus kenapa kalau bisa mengangkatnya? Bola Xuantian ini bukan soal mengadu kekuatan, tapi soal bakat. Hanya dihitung jika kamu bisa melemparkannya. Kurasa aku bisa melemparnya sangat jauh. Melempar sangat jauh? Hahaha. Dasar orang kampung, kamu pikir kamu punya bakat sehebat Zen R. Biar ku beritahu ya, bola Xuantian ini berisi metode rahasia sekte kami. Jika dipaksa dilempar waspadalah, kamu bisa tiada seketika. Rasanya tidak semengerikan yang kamu katakan. Aku merasa bisa melemparnya sangat jauh. 10 meter sih sangat mudah. Teman muda Jiang, sosok berbakat luar biasa seperti Nona Besar P itu sangat langka di dunia ini. 10 meter adalah rekor tertinggi dari ujian bola Xuantian ini. Kalau ingin melempar lebih dari 10 meter, sepertinya hampir tidak mungkin. Aku sungguh merasa aku bisa. Satu-satunya yang aku khawatirkan sekarang, hanyalah takut bola ini akan hancur kubuang. Kamu bisa membuat bolanya hancur? Jika kamu bisa melemparnya meski hanya setengah meter, aku akan berlutut dan menjilat sepatumu. Setuju, sudah diputuskan ya. Jiangshi, lempar. Baiklah. Kalau begitu, kalian semua jadilah saksi. Jika bola ini benar-benar hancur nanti, aku tidak mau bertanggung jawab. Baguslah. Ayo kita lihat bagaimana dia akan celaka. Benar-benar tak tahu diri. Master Sekte. Nyonya, silakan nikmati tehnya. Ding Qiao, saat ini kamulah Master Sekte-Sekte Xuantian, jadi tidak perlu bersikap terlalu sungkan. Tuan Master Sekte, Ding Qiao sangat menyadari kemampuannya yang terbatas ini. Jabatan Master Sekte ini, aku hanyalah sementara waktu menjaganya untuk Tuan Muda Sekte saja. Selain itu ada satu hal yang tidak aku mengerti. Zhao Qian ini meskipun memiliki sedikit bakat, tapi itu belum cukup sampai harus membuat Sekte-Sekte Xuantian melanggar aturan untuk mengangkatnya jadi murid. Kenapa bisa begitu? Beberapa hari yang lalu, Nona besar Pei Zhen dari keluarga Pei pergi ke Jiang Family untuk membatalkan pertunangan dengan Xier. Tetapi Nona muda kedua Pei malah bilang ingin menikah dengan Xier. Lalu bagaimana dengan Zhao Qian? Kebetulan dia memiliki sebuah janji pertunangan dengan Nona muda kedua Pei. Jadi aku membiarkan Xier turun gunung untuk menanganinya. Kurang ajar. Berani sekali. Dia merebut wanita milik Tuan Muda Sekte. Aku akan segera membawa orang untuk menghabisi Zanbei Mansion miliknya. Hei, tunggu dulu. Ding Qiao, kamu adalah Master Sekte dari Sekte Xuantian, bukan pemimpin kelompok kriminal. Mengirim Xier turun gunung, itu sengaja dilakukan. Kami hanya ingin sedikit ketenangan. Jadi begitu rupanya. Kalau memang begitu, lebih baik aku mengadakan upacara Agung Xuantian dan mengembalikan jabatan Master Sekte kepada Tuan Muda Sekte. Urusan di dalam sekte sangat sibuk. Setelah dia mengambil alih, maka dia tidak akan bisa mengganggu kalian lagi. Sepertinya itu bisa jadi solusi. Mungkinkah dalam kompetisi penerimaan murid kali ini, muncul seorang jenius yang luar biasa? Jika tebakanku tidak salah, seharusnya itu adalah bocah nakal Xier. Apa?
Ternyata itu adalah Tuan Muda Sekte. Sepertinya dia juga sudah sampai di Sekte Xuantian. Cepat pergi. Jika dia melihat kita di sini, kita tidak akan bisa pergi nanti. Ya, ayo jalan. Mantan Master Sekte. Mengenai urusan upacara Agung Xuantian, aku akan segera mengaturnya. Atur saja sesukamu. Cepat pergi, ayo cepat. Siapa di sana? Sampaikan perintahku. 3 hari lagi, Sekte Xuantian akan mengadakan upacara Agung Xuantian. Baik, Master Sekte. Ini, bagaimana mungkin? Jiangxi melempar bola Xuantian keluar angkasa? Mungkinkah dia benar-benar seorang jenius bela diri? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Kakak sulung, sudah kubilang seleramu itu buruk. Aku hanya melemparnya asal saja. Apa sehebat itu? Hahaha, teman muda Jiang. Aku sudah tahu kamu itu seorang jenius, berbakat, ternyata tepat seperti dugaanku. Penatua Wu, bukankah ini semua adalah rencana Anda? Rencana apa? Kakak Jiangxie, selamat karena sudah lolos tes dan resmi menjadi murid Sekte Xuantian. Ucapkan selamat saja sudah cukup. Mengapa kamu harus menyentuh-nyentuh? Tak disangka, bakat bela diri orang kampungan ini ternyata sangat luar biasa. Jika dia berhasil masuk sekte, bukankah itu seperti memelihara bahaya? Aku harus menyingkirkannya di sini. Wah, menantu yang baik. Tak kusangka kamu sangat hebat. Lier memang benar telah memilihmu. Menantu yang baik. Tentu saja. Menantu yang baik. Selamat karena telah lolos tes ini. Siapa bilang dia lolos? Jiangxi membuat bola Xuantian terlempar hingga entah kemana, bahkan jarak lemparannya saja tidak terukur. Bagaimana mungkin dianggap lolos? Zhao Qian, apa matamu buta? Atau otakmu sedang sakit? Bola Xuantian itu sudah terlempar menembus langit, masih berani bilang tidak lolos. Apa yang dikatakan Qian Er memang benar. Tidak ada catatan jarak lemparan Jiangxi, maka bisa dianggap gagal. Tapi sebagai sesepuh, aku melihat dia cukup berbakat, jadi aku akan memberinya kesempatan. Selama dia melakukan tanding dengan Qian Er, jika menang, maka dia akan dianggap lolos. Jiangxi, jika kamu ingin bergabung dengan Sekte Xuantian, lawanlah aku bertanding. Apa kamu berani? Apa yang tidak berani? Ayo lawan dia. Jiangxi tidak takut padamu. Kamu sudah gila ya? Dia bisa menghabisiku. Nona muda kedua Pei, meskipun teman muda Jiang ini berbakat, tapi bakat dan kekuatan adalah dua hal yang berbeda. Sedangkan Zhao Qian ini, dia adalah petarung sejati di tingkat berlian 1. Jika benar-benar bertarung, teman muda Jiang akan berada dalam masalah besar. Benar sekali, kalau mau bertarung jangan sekarang. Setidaknya tunggu kakak Jiangxi membangkitkan bakatnya dulu. Cih, untuk menghadapinya, 1 jari Jiangxi saja sudah cukup. Tidak perlu repot-repot membangkitkan bakat segala. Apa kamu ingin mencelakai suamimu sendiri? Kamu pasti bisa. Baik, akan kuanggap kamu setuju. Majulah. Jiangxi, aku, sang putra mahkota kediaman, ingin melihat hari ini, pria yang berani merebut wanitaku, sebenarnya punya kemampuan sehebat apa? Anu, bertarung seperti ini hanya akan merusak hubungan. Bagaimana kalau kita adu kecerdasan saja, seperti lomba puisi dan musik? Jangan banyak bicara. Jika kamu tidak segera menyerang, maka aku yang akan maju. Bailey, jika terjadi sesuatu pada kakak Jiangxi, aku benar-benar tidak akan melepaskanmu. Ini... Loh, kenapa dia jatuh terkapar? Oh, aku tahu sekarang. Ternyata dia sudah bernegosiasi dengan Prince of Northern Peace. Mereka sengaja bersandiwara untuk memberi jalan keluar yang aman bagi semua orang. Aku menang tipis atas putra mahkota kediaman. Terima kasih atas kerjasamanya. Kurang ajar. Beraninya kamu melukai murid pribadiku. Aku akan menghabismu. Gawat, Ratu Agung akan membuat perhitungan. Anak nakal, terimalah balasanku. Lagi dan lagi? Kenapa dia juga terjatuh?
Hanya dengan satu pukulan, dia sudah menghempaskan petarung tingkat 1 alam Zixuan, penatua agung, si teman muda Jiang ini. Sebenarnya monster macam apa dia? Pria pilihanku. Kalau dia tidak punya kemampuan, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan orang lain? Zener, ternyata Lier tidak membohongi kita. Jiangshi benar-benar naga di antara manusia. Aduh, ini luar biasa sekali. Suami Lier bukan hanya punya bakat luar biasa, tapi juga seorang petarung di puncak ilmu bela diri. Sepertinya keluarga Pei kita akan berjaya. Apa aku benar-benar sudah salah menilai? Aku. Sudahlah, tetua, perkelahian sudah selesai, biar ku bantu. Jangan mendekat. Aduh, sebagai rasa hormat pada yang tua dan sayang pada yang muda, mereka tidak akan curiga kok. Ini adalah... Ini adalah senjata suci kuno, sekop pembelah langit pangu, belati Jutian Suanu. Hah, senjata-senjata kuno tajam seperti ini ada banyak sekali di rumah Jiangshi kami. Aku sudah mengerti. Kamu tidak menang melawan aku dan guruku berdasarkan kekuatan semata, melainkan karena kekuatan dalam kita terpancing, membuat pusaka dewa murka, sehingga memicu serangan balik. Jadi, begitulah cara dia menang. Tadinya kukira kamu benar-benar si jenius bela diri, ternyata kamu curang dengan bantuan pusaka dewa. Hanya tahu cara licik, sudah pasti niatnya tidak baik. Apa maksudmu licik dan tidak punya niat baik? Dia benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan mereka. Apa kamu percaya dengan omongan semacam itu? Kamu. Pusaka dewa telah muncul, takdir besar akan dimulai. Begitu pusaka dewa mengakui pemiliknya, maka orang itu pasti adalah pilihan langit. Kalau begitu, bukankah itu berarti kita juga punya harapan? Pusaka dewa telah muncul, takdir besar akan dimulai. Jika aku bisa membuat pusaka dewa ini mengakuiku, menghabisi Jiangshi, bukankah perkara mudah? Siapapun di dunia ini pasti sanggup kuhabisi. Enyah kalian, jangan menghalangiku. Pusaka dewa, aku adalah Prince of Northern Peace, lahir dari keturunan yang luar biasa. Ditambah lagi aku pendekar tingkat 1, cepat akui aku sebagai tuanmu. Memilih tuan? Bukan aku? Jika bukan aku, lantas siapa lagi? Pusaka suci, cepatlah lihat, apakah Zenerku ini adalah tuanmu? Apa mereka sudah gila? Beraninya mereka berhadapan dengan pisau buah. Dan spatula, lalu berkata ingin mengakuinya sebagai tuan. Lagi pula benda itu juga tidak bisa bicara. Bukan putra mahkota kediaman, juga bukan Zener. Lalu siapa pelakunya? Mungkinkah memang si orang dusun Jiangshi itu? Hei, jika kalian menyukainya, akan kuberikan keduanya pada kalian. Diberikan? Orang dusun tetap saja orang dusun. Kecuali pusaka itu mengakui tuannya, jika tidak, memilikinya secara paksa. Pasti akan membuat pusaka itu murka. Dan memicu serangan balik yang mematikan. Dua benda ini tidak mungkin sampai sehebat itu, kan? Teman muda Jiang, pusaka suci semacam ini bukan hanya punya kekuatan spiritual, tapi daya serangnya sangatlah tinggi. Jika kau bukan tuannya, maka sama sekali tidak boleh menyentuhnya. Aduh, ini, sudahlah, aku tidak bisa menjelaskan ini pada kalian, lebih baik kusimpan saja. Bendanya bergerak. Apa jangan-jangan pusaka itu sudah mengenali tuannya? Ternyata benar-benar ada orang yang ditakdirkan. Mengapa pisau buah dan spatulaku bisa bergerak sendiri? Di mana pisau dan sekopnya? Ternyata kakak Jiangshi benar-benar anak terpilih. Mana mungkin priaku hanya orang biasa. Jiangshi benar-benar anak terpilih. Menantuku, hahaha, menantuku, kamu benar-benar hebat. Keluarga Pei kami sungguh beruntung mendapatkannya, hahaha. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiangshi, dia tidak hanya memiliki bakat bela diri yang luar biasa, tapi dia juga anak terpilih, yang diakui oleh senjata sakti. Jika hari ini tidak membereskan si orang kampung ini sepenuhnya, mana mungkin aku bisa bangkit kembali seumur hidupku? Jiangshi, kamu mengandalkan kekuatan senjata sakti untuk mengacaukan upacara penerimaan murid Sekte Xuantian kami, dan bahkan melukai pangeran ini serta guruku. Tindakanmu ini benar-benar jalan sesat. Hei, kenapa kamu tidak masuk akal sekali? Kamu yang ingin berkelahi, begitu kalah malah menyalahkanku. Lagi pula, entah itu senjata sakti, atau hanya sekadar sudip dapur, itu semua adalah milik keluargaku, kan? Beraninya kamu bersilat lidah. Guru,
Anak ini memiliki niat jahat. Jika tidak waspada, kelak dia pasti akan mendatangkan malapetaka bagi dunia. Kita harus segera menghabisinya di sini. Baik, hari ini aku, Hefeng, akan bertindak demi keadilan. Cepat ke sini. Siapkan formasi pedang Xuan Tian dan singkirkan kejahatan. Apa yang terjadi? Apakah mereka masih ingin bertarung? Gawat, Kakak Jiangxie. Sepertinya kita sudah dikepung. Kenapa takut? Paling tidak, kita bertarung untuk keluar. Bertarung? Kalian terlalu meremehkan kekuatan dasar dari Sekte Xuan Tian. Meskipun 10 pendekar tingkat 1 dari Ranah Xuan Tian datang, mereka semua akan tiada di sini. Pei Li, aku akan memberimu sebuah kesempatan untuk bertahan hidup. Tinggalkan Jiangxi, dan kembalilah ke sisiku, maka kamu masih memiliki secercah harapan. Jika ingin bertarung, lawan saja. Jangan banyak bicara. Jiangxi tidak akan takut dengan formasi pedang murahan ini. Apa? Apakah benar-benar akan bertarung? Ya, Benar-benar keras kepala. Ci, jika begitu, kalau begitu ikutlah bersama mereka ke alam baka. Aktifkan formasi pedang, habiskan semuanya. Titah emas dari pemimpin sekte tiba. Titah emas dari pemimpin sekte tiba. Perintah emas pemimpin sekte tiba. Melihat perintah ini, sama seperti melihat pemimpin sekte sendiri. Hefeng, memberi hormat kepada pemimpin sekte. Atas perintah pemimpin sekte, Sekte Xuan Tian mulai hari ini ditutup untuk umum, untuk mempersiapkan upacara Agung Xuan Tian. 3 hari lagi akan ada pergantian pemimpin sekte lama ke baru. Semua penatua dan murid harap bersiap, tidak boleh ada kesalahan. Apa? Sekte Xuan Tian akan berganti pemimpin sekte yang baru? Kamu adalah Zhao Qian? Iya, saya sendiri. Pemimpin sekte memerintahkan. Hari itu kamu harus hadir di tempat. Aku? Qian Er, jangan-jangan karena pemimpin sekte melihat bakatmu yang luar biasa, dia ingin menurunkan tahtanya padamu? Zhao Qian laksanakan perintah. Hamha, dasar orang udik, hari ini kamu sedang beruntung, masih bisa lolos dari bahaya. Tapi 3 hari kemudian, saat upacara Agung Xuan Tian berakhir, nasibmu tidak akan sebaik sekarang. Guru, silakan. Teman muda Jiang, bagaimana hasil seleksi Sekte Xuan Tian hari ini? Apa hasilnya? Jangan dibahas. Aku sudah membuat Sekte Xuan Tian benar-benar tersinggung berat. Entah kapan mereka akan mengirim orang untuk menghabisi keluarga kita. Apa dihabisi? Teman muda Jiang, bagaimana hal ini bisa terjadi? Begini loh, aku bukannya pergi ikut ujian mereka itu, lalu aku memilih sesuatu seperti tolak peluru. Sekarang kamu tahu sendiri, aku merasa sangat dirugikan. Kenapa bicaramu terdengar agak aneh sih? Tuan Jiang, Sekte Xuan Tian mengirim utusan membawa surat undangan, mengundangmu 3 hari lagi, untuk menghadiri perayaan Xuan Tian. Perayaan Xuan Tian? Tidak mau, aku tidak mau pergi. Itu pasti jebakan. Mereka ingin menjebakku agar menyerahkan diri. apa yang ditakuti? Jika tidak datang, nanti dikira kita merasa bersalah dan takut kepadanya. Pergilah, pokoknya harus pergi. Bicaramu memang enak, karena bukan kamu yang harus menghadapinya, kan? Hahaha. Teman muda Jiang, menurut saya apa yang dikatakan Nona Pei Li ada benarnya. Jika Sekte Xuan Tian benar-benar ingin bertindak terhadapmu, buat apa menunggu sampai 3 hari lagi? Bahkan hari ini juga, dia sudah bisa menangkapmu. Karena pihak sana mengirimkan undangan, ini menunjukkan bahwa keadaannya tidak seburuk hingga tak bisa diperbaiki lagi. Bahkan, ini mungkin bisa menjadi kesempatan besar bagimu. Benar, Kakak Jiangxie. Apa yang dikatakan kakek saya benar. Baik atau buruk nasib itu memang tidak akan bisa dihindari. Pengaruh Sekte Xuan Tian ada di mana-mana, sembunyi pun tak akan bisa menyelesaikannya. Lebih baik hadapi saja dengan tenang, mungkin ini memang sebuah kesempatan besar. Baiklah, aku pergi. Nah, begitu dong. Jian Er, setelah hari ini, putra mahkota akan menjadi ketua Sekte Xuan Tian yang baru. Kamu harus menasihati adikmu, suruh dia berubah pikiran. Jika tidak, terus mengikuti si Jiangxi itu, dia hanya akan menunggu ajal tiba. Jiangxi, Aduh, bukankah ini si Sarjana Agung Jiang yang hanya bisa bertahan hidup?
Karena beruntung menggunakan benda pusaka, kenapa datang ke sini untuk menyerahkan diri? Ibu, Jiangxi kali ini menerima undangan untuk menghadiri acara upacara Agung Xuantian. Undangan? Benar-benar lelucon. Hari ini adalah hari di mana pemimpin sekte lama dan baru berganti. Untuk apa orang asing sepertimu datang ke sini? Lihat saja sendiri kalau tidak percaya. Ini surat undangannya. Ternyata benar-benar surat undangan. Aku mengerti sekarang. Pasti tuan pemimpin sekte tahu tentang dendam di antara kita, maka dia sengaja memintamu datang untuk melihat. Bagaimana aku akan dinobatkan nanti? Karena pemimpin sekte sudah mengaturnya, lebih baik kita jangan menyentuhnya dulu. Sebagai putra mahkota kediaman, biarkan dia bertahan hidup lebih lama sedikit. Zen mari kita pergi ke sana juga. Haha, teman muda Jiang, kita bertemu lagi. Penatua Wu, lama tidak bertemu. Di mana kita akan duduk hari ini? Jangan terburu-buru, aku akan mengajak kalian berkeliling dulu. Ayo, mari. Silakan. Penatua Wu, ini apa? Teman muda Jiang, ini tidak boleh ditunjuk sembarangan. Ini adalah dua pemimpin sekte-sekte Xuantian kami dari 1000 tahun yang lalu. Dua patung ini adalah sisa fisik abadi mereka setelah menjadi dewa. Setiap kali sekte Xuantian mengganti pemimpin sekte, pasti akan datang untuk memberi penghormatan di sini. Lalu jika dua patung tanah ini disentuh, bukankah kita akan berumur panjang? Wu Song. Apa yang kalian lakukan di sini? Apakah ini tempat yang pantas kalian datangi? Melapor, putra mahkota kediaman. Aku hanya mengajak mereka jalan-jalan sebentar. Kami akan segera kembali. Kurang ajar. Jiangxi, beraninya kamu tidak hormat kepada dua raga abadi sekte ini. Cepat turun dari sana sekarang. Penatua Wu, Kak Jiangxi ini sepertinya dalam masalah besar. Tidak, dia ini benar-benar mengundang malapetaka besar. Aku hanya menyentuh mereka sedikit, ingin merasakan energi keberuntungannya. Jiangxi, dua raga abadi ini, mana mungkin bisa disentuh oleh orang desa sepertimu? Mereka sudah naik ke kayangan, entah itu raga suci, atau sekadar mayat, memangnya kenapa kalau disentuh? Pei Li, kamu diamlah. Tapi memang kenyataannya begitu. Dua raga abadi ini adalah simbol kemuliaan sekte-sekte Xuantian kami, sekaligus martabat kami. Disentuh sembarangan oleh orang luar sama saja dengan menghina martabat sekte Xuantian. Jiangxi ini benar-benar tidak tahu apa-apa, malah berani menyentuh segalanya sembarangan. Kali ini dia pasti tamat. Benar-benar cari penyakit. Jiangxi, sekte ini sudah berbaik hati mengundangmu ke acara upacara Agung Xuantian, tak disangka kamu malah bertindak gegabah, dan menodai dua raga abadi sekte kami. Menurutku, kamu memang tidak menghargai sekte Xuantian kami sama sekali. Bukan begitu maksudku. Bukan apa? Jika aku tidak menghukummu dengan berat, di mana letak harga diri sekte Xuantian nantinya? Pengawal, kemari. Penatua, lihat, cepat. Raga abadi dari kedua master sekte kita telah menampakkan keajaiban. Ini, apa yang terjadi di sini? Kedua jenazah abadi ini belum pernah mengalami kondisi seperti ini. Jiangxi, kamu telah menyentuh jenazah itu sembarangan, sehingga membuat kedua mantan master sekte merasa tersinggung. Hari ini, jika tidak memberimu hukuman keras di sini, akan sulit untuk menenangkan jiwa para master sekte terdahulu. Apa yang dikatakan putra mahkota kediaman benar sekali. Anak ini sudah berulang kali membuat onar di dalam sekte. Jika tidak disingkirkan, tidak akan bisa meredakan kemarahan publik. Jangan bicara omong kosong. Kak Jiangxi hanya penasaran dan ingin menyentuhnya saja. Dari mana ada niat untuk menghina? Song Xinyao, ini adalah aula utama sekte Xuantian. Urusanku dengan Jiangxi, bukan urusanmu, dasar orang luar. Kamu... Jiangxi, hari ini, hidupmu harus berakhir. Abadi. Immortal Lord menampakkan kekuatannya. Demi leluhur abadi di atas sana, anak ini telah menodai peninggalan suci, serta mengacaukan sekte.
Mohon leluhur abadi turunkan perintah suci untuk segera menghabisinya demi menegakkan aturan sekte kita. Kami memohon kepada leluhur abadi demi kebaikan sekte Xuantian, tolong singkirkan penalu ini. Sepertinya aku benar-benar dalam masalah besar. Jangan khawatir, jika mereka menyerang, aku akan menemanimu melawan mereka. Iya, kita akan melawan bersama. Hormat kami kepada Tuan Muda Sekte. Hormat kami kepada Tuan Muda Sekte. Setelah 1000 tahun berlalu, akhirnya kami berdua bisa bertemu kembali dengan Master Sekte. Garis keturunan telah kembali ke tempatnya. Tuan Muda Sekte, Jiangxi adalah Tuan Muda Sekte. Penatua Sekte Luar dan Wusong memberi hormat kepada Tuan Muda Sekte. Kami menyambut kembalinya Tuan Muda Sekte ke posisinya. Mustahil, ini mustahil. Kakak Jiangxi, ternyata inilah kesempatan besar yang dikatakan oleh kakek. Aku adalah anggota Sekte Xuantian Tuan Muda Sekte. Kamu ini bukan apa-apa. Yifeng, beraninya kamu tidak hormat kepada Tuan Muda Sekte. Kalian lihatlah baik-baik. Kedua, mantan pemimpin sekte itu berlutut bukan kepada Jiangxi, melainkan kepada orang yang di belakang Jiangxi, yaitu Yang Mulia Putra Mahkota. Ternyata mereka berlutut kepadaku? Siapa yang mereka sembah? Tanya saja maka kalian akan tahu. Habis sudah, sekarang tidak ada bukti yang tersisa. Pemimpin sekte tiba. Kamu adalah Jiangxi? Gawat, dia sengaja mengingatku. Apa dia ingin membalas dendam padaku? Hari ini, di upacara Agung Xuantian, aku, Song Dingqiao, akan melepaskan posisi pemimpin sekte. Nantinya, Sekte Xuantian akan memilih pemimpin sekte yang baru. Kelak, dia yang akan memimpin Sekte Xuantian menuju kejayaan. Hai anak desa, saat aku sudah menjadi pemimpin sekte, aku akan menghabisimu di sini. Seperti kata pepatah, negara tidak bisa tanpa pemimpin, dan keluarga tidak bisa tanpa kepala rumah tangga. Setelah aku turun jabatan nanti, Sekte Xuantian milikku, membutuhkan seorang pemimpin sekte yang baru untuk memimpin sekte ini. Pemimpin sekte, siapapun orang yang Anda pilih untuk meneruskan posisi ini, saya percaya pada orang itu, dia tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda dan mampu memikul tanggung jawab besar untuk membangkitkan Sekte Xuantian kembali. Saya yakin itu. Itu sudah pasti, orang ini tidak hanya memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan Sekte Xuantian kita. Dasar orang kampung, meskipun kamu punya senjata sakti untuk melindungimu, lantas kenapa? Aku, putra bangsawan ini, akan segera dilantik menjadi pemimpin sekte. Kamu sudah menyinggungku, itu berarti kamu melawan seluruh sekte Xuantian. Sepertinya kita tidak punya dendam sebesar itu, kan? Takut, ya? Cepat berlutut di hadapanku. Kalau tidak, setelah aku menjadi pemimpin sekte, aku akan membuatmu tidak bisa keluar dari gerbang Sekte Xuantian ini hidup-hidup. Zhao Qian, kamu merasa hebat karena ada Sekte Xuantian yang mendukungmu. Siapa yang sedang kamu takuti di sini? Biar ku beritahu ya, Jiangxi sama sekali tidak takut padamu. Bisa tidak jangan menambah kekacauan ini, tolong? Baiklah. Tidak mau berlutut, Nanti setelah aku resmi menjabat, aku akan membuatmu merasakan akibat yang sangat buruk. Sekarang aku nyatakan secara resmi, mulai hari ini, jabatan pemimpin sekte-sekte Xuantian akan diserahkan kepada Jiangxi sebagai penerus. Teman muda Jiang, jadi ternyata kamulah pemimpin sekte saat ini? Aku, pemimpin sekte, pasti ada yang salah. Aku kesini cuma mau cari tempat perlindungan, bro. Mustahil. Dia hanya pria desa rendahan, bahkan saat ujian masuk dia harus curang dengan benda pusaka. Atas dasar apa dia menjadi pemimpin sekte? Aku tidak terima. Tuan Ketua, posisi pemimpin sekte menyangkut kejayaan dan keruntuhan sekte kita, bagaimana bisa diputuskan dengan sembarangan? Asal-usul orang ini tidak jelas, kekuatannya pun rendah, hanya mengandalkan bantuan benda dari luar. Bagaimana dia bisa meyakinkan semua orang? Ini adalah perintah langsung dari pemimpin lama. Pemimpin lama sudah menghilang bertahun-tahun. Siapa yang tahu kalau perintah ini asli atau palsu?
Sekalipun itu benar, apakah dia tidak sedang dihasut oleh orang licik? Jika saya katakan, Jiang Shi adalah putra dari pemimpin lama, Apa? Maksudmu orang udik ini adalah putra dari pemimpin lama? Ayahmu adalah mantan pemimpin sekte Xuantian. Aku tidak tahu. Apakah ayahku sehebat itu? Song Dingqiao, kamu pikir hanya dengan ucapanmu saja kami akan percaya? kebetulan sekali, 3 hari yang lalu, aku baru saja bertemu pemimpin lama beserta istrinya. Apa itu masih belum cukup membuktikan? Kata-kata saja tidak bisa menjadi bukti. Lalu apa yang kamu inginkan? Sesuai dengan tradisi kuno sekte, jika pemimpin baru diragukan kredibilitasnya, maka harus melalui ujian Xuantian dan mendapatkan pengakuan penuh dari segel giok warisan, baru bisa dianggap sah untuk memimpin seluruh sekte. Tapi ujian Xuantian ini sudah 100 tahun tidak pernah dibuka. Ratu Agung, kamu ini, jika dia bahkan tidak bisa melewati ujian ini, lalu bagaimana dia bisa pantas menduduki posisi pemimpin sekte? Jiang Shi, apakah kamu berani menerima ujian ini? Ujian itu sangat berbahaya kan? Hah? Kalau begitu aku tidak mau jadi pemimpin sekte. Kenapa harus tidak berani? Hadapi saja ujian itu, pria milikku, Pei Li. Mana mungkin akan merasa takut hanya dengan sedikit ujian kecil? Ayo Jiang Shi, maju. Biarkan mereka semua tutup mulut. Kamu, bibi muda, apa kamu ingin mencelakaiku? Karena Penatua Agung mengusulkan untuk mengikuti tradisi kuno, maka baiklah kalau begitu. Bawa kemari segel giok warisan. Ini adalah segel warisan Xuantian yang mengandung kehendak para leluhur pemimpin sekte. Pemimpin sekte yang baru harus meletakkan telapak tangannya di atas benda ini jika bisa memicu resonansi segel giok ini dan mendapatkan pengakuan, maka dia adalah tuan yang sebenarnya. Sama, jangan bermain-main denganku. Pada akhirnya, semua tetap bergantung pada kemampuan yang nyata. Aku ingin melihat bagaimana dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Gawat, gawat, kali ini kebohonganku akan terbongkar. Segel giok ini kelihatannya bukan benda sembarangan. Apakah aku akan tersengat listrik? Sekte Xuantian pemimpin sekte angkatan ke-108 Jiang Shi naik tahta, melihat segel ini berarti melihat pemimpin sekte. Dia benar-benar pemimpin sekte? Segel giok mengakui tuannya. Ini ternyata benar. Apa ini benar? Beneran nih? Master sekte baru? Semuanya, cepat lihat ini. Hormat saya atas kembalinya Master Sekte ke posisinya. Hormat kami atas kembalinya Master Sekte. Selamat datang kembali Master Sekte. Memangnya kenapa kalau mendapat pengakuan dari segel kekaisaran, jabatan Master Sekte membutuhkan kekuatan yang mutlak. Dia itu hanyalah sampah yang cuma mengandalkan keberuntungan dan benda pusaka. Benar sekali. Menurut ajaran kuno sekte, Master Sekte baru harus menerima tantangan dari seorang sesepuh untuk menguji kekuatannya. Saya yang serba kekurangan ini bersedia menjadi pengujinya. Jiang Shi, apakah kamu berani bertarung melawanku? Tidak mau bertarung. Kalau jadi Master Sekte harus bertarung, itu sangat merepotkan. Aku tidak mau jadi Master Sekte ini lagi. Hei, ayo lawan saja. Lagi pula, gunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada kakek tua itu, biar dia tidak terus-terusan mencari masalah dengan kita. Apa kamu ingin membuatku tiada? Kalau begitu, mohon bimbingannya, Tuan Master Sekte. Aduh, kali ini aku tidak melakukan apapun loh. Kalian semua sudah lihat dengan jelas, kan? Bawa pergi. Aduh, menantu yang baik. Menantuku sayang.
Sekarang aku jadi menantu yang baik lagi? Apa? Tentu saja. Menantuku. Aduh, jangan sungkan begitu. Hari ini kamu sudah menjadi pemimpin sekte Xuantian. Bagaimana kalau melengkapi kebahagiaan ini, sekalian saja resmikan pernikahanmu dengan Lier? Menikah? Tidak bisa. Bibi Liu, bagaimana bisa Anda menjodohkan Lier dengannya? Apa aku kenal dekat denganmu? Berhenti terus-menerus memanggilku Bibi. Putriku sudah membatalkan pertunangan denganmu. Hubungan kita berdua sudah tidak ada sangkut pautnya lagi. Jangan bersikap seolah kita akrab. Menantuku, bagaimana kalau menikah 3 hari lagi? Bagaimana menurutmu? Apakah ini tidak terlalu cepat? Kenapa? Kamu tidak mau menikah denganku? Aku mau. Hahaha. Bagus sekali, bagus sekali. Menantuku adalah pemimpin sekte Xuantian. Sosok naga sejati di dunia ini. Ayah, aku benar-benar sudah kalah. Ayah sudah tahu, Jiang She sebenarnya adalah dari sekte Xuantian. Dia adalah putra dari mantan ketua sekte. Kekalahanmu kali ini belumlah berakhir sepenuhnya. Ayah, apa maksud ayah? Qianer, tahukah kamu apa alasanku menyuruhmu menikahi Pei Li? Ayah sudah lama tahu, Pei Li memiliki tubuh suci kristal bawaan. Begitu kamu menikah dengannya, kamu bisa menghancurkan batasan dalam berkultivasi dan menembus keluar peringkat pertama, yakni ranah keabadian. Ternyata begitu rupanya. Tapi ayah, Jiangxi dan Pei Li besok akan melangsungkan pernikahan. Hahaha. Tidak masalah, besok aku akan memberi mereka sebuah kejutan besar. Jiangxi, sekte Xuantian, keluarga Pei, kali ini aku pasti akan melenyapkan mereka semua dalam sekali jalan. Hahaha. Cepatlah sedikit semuanya. Hari ini adalah hari pernikahan pertama sang ketua sekte. Semuanya tunjukkan semangat kalian. Kamu, kesini. Jiang She, berhenti di situ. Ketua, Nona Pei, kalian ini kenapa sebenarnya? Tanya saja padanya. Dasar tidak tahu malu. Dia terus memintaku masuk kamar dan menyuruhku untuk menamparnya. Permainan kalian berdua ternyata cukup menarik juga, ya. Apa yang kau bicarakan sih? Kakak sulung. Jiangxi, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Bisakah kita bicara di luar sebentar? Pergilah. Cepatlah katakan apa yang ingin kau katakan. Aku masih harus kembali untuk melakukan upacara pernikahan. Jiangxi, apakah kamu masih mau bersamaku? Jiangxi, apakah kamu masih mau bersamaku? Hah? Aku menyesal. Bisakah kamu memaafkanku? Dan melanjutkan pertunangan kita? Jangan seperti ini. Aku akan segera menikah dengan Pei Li. Kenapa? Apa aku kurang cantik? Atau aku kurang hebat? Tidak. Bukan seperti itu. Kamu sangat cantik, dan juga sangat hebat. Tapi aku dan Pei Li sudah. Hei, apa yang kamu lakukan? Jiangxi, aku sudah melakukan sejauh ini, apa kamu masih belum mau memaafkanku? Pei Zhen. Terlepas dari kamu percaya atau tidak, aku tetap harus mengatakannya. Sebenarnya aku tidak pernah membencimu karena membatalkan pertunangan kita. Sebaliknya, aku berterima kasih padamu. Berterima kasih? Jika bukan karenamu, aku tidak akan mengenal Pei Li. Setelah memikirkan semua yang telah kami lalui berdua, aku sudah jatuh cinta padanya. Kamu, wanita yang baik, tapi orang yang ingin kunikahi adalah dia.
Anak nakal ini, akhirnya sudah dewasa. Jodoh bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Jen R, Anda juga harus mengikhlaskannya. Master Sekte, hari ini Anda dan Nona Muda kedua P menikah. Tolong berikan beberapa kata untuk semua orang. Ini pernikahan pertamaku. Aku belum punya pengalaman. Jika ada penyambutan yang tidak, jika ada penyambutan yang kurang memuaskan, saya mohon pengertian kalian semua. Kenapa? Apa kamu masih ingin menikah untuk kedua kalinya? Tidak, bukan begitu maksudku. Ramai sekali ya di sini. Zhao Zhenlong, apa yang kalian ayah dan anak lakukan di sini? Di pernikahan besar Sekte Xuantian dan Master Sekte, bagaimanapun aku sebagai Zhenbei Mansion sudah sepatutnya datang untuk memberi selamat. Tamu adalah raja, siapapun yang datang tetaplah tamu. Maka aku selaku pangeran, hari ini akan mendoakan kalian hancur lebur tanpa sisa. Lancang. Apa yang kamu katakan? Aku ingin bilang, kepalaku sepertinya agak pusing. Racun yang aneh bubuk Shigong. Tepat sekali. Akulah yang memasukkan racun ke dalam minuman. Setelah meminum bubuk Shigong, hari ini kalian semua akan segera tamat. Zhao Zhenlong, kalian berdua ayah dan anak benar-benar licik. Setelah meminum bubuk pelemah ini, bahkan jika kamu seorang dewa daratan sekalipun, kamu tidak akan bisa menggunakan kultivasi apapun. Pangeran Zhao, katakanlah, kita tidak memiliki dendam yang begitu besar. Tidak perlulah sampai berbuat sekejam ini, bukan? Kamu sudah berkali-kali merusak rencana baik putraku. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu begitu saja? Tunggu dulu, rencana baik apa yang sudah kurusak? Bailey memiliki tubuh suci Glaze yang murni. Begitu seorang pria mendapatkannya, ia akan mewarisi fisik Glaze tersebut. Pada saat itu, jangankan puncak tingkat 1, bahkan menjadi dewa daratan. Bukanlah hal yang sulit. Aku tanya pada kalian, keluarga Zhao, mengapa kalian terus menguntitku dan tidak melepaskanku? Jika bukan karena alasan itu, dengan identitasku sebagai putra bangsawan, wanita mana yang tidak bisa kudapatkan? Jan R, jangan banyak bicara dengan mereka. Habisi mereka. Xander, kakak sulung. Wanita hina. Jika bukan karena kamu membatalkan pertunangan dengan Jiang She, aku tidak perlu repot-repot seperti ini. Hari ini, kamulah yang pertama akan lenyap. Jiang Wuyang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cepat cari jalan keluarnya, kalau tidak, kita semua akan berakhir di sini. Karena keadaannya sudah begini, hanya ada satu cara. Cara apa? Bergantung pada Shier. Tapi kultivasinya juga sedang disegel. Apakah kamu lupa? Shier hanya kurang satu langkah lagi untuk naik dari tingkat dewa ke tingkat suci. Selama dia berhasil menembus batasnya, kita semua akan selamat. Bagaimana cara dia menembus batasnya? Aku pernah mendengar bahwa di antara hidup dan tiada, terdapat sebuah kekuatan besar. Kita harus membiarkan dia untuk tiada sejenak. Apa? Shier, kemarilah kamu. Ayah, kalian cepatlah lari, aku yang akan menahan mereka. Shier, apa kamu ingin menyelamatkan semua orang? Tentu saja aku ingin. Kalau begitu habisi dirimu sendiri. Ayah, aku baru saja menikah. Kenapa ayah ingin aku tiada? Jiang Shi. Jiang Shi. Kamu kenapa? Aku, bahkan belum sempat menghabisi kalian satu persatu, tapi kalian malah saling menghancurkan diri sendiri. Jiang Shi, bagaimana keadaanmu? Sakit. Ini sungguh sakit sekali. Jiang Shi, jangan tinggalkan aku. Aku masih ingin memiliki anak bersamamu. Kamu tidak boleh pergi. Karena ada kamu, aku tak rela untuk tiada. Tapi aku merasa sangat mengantuk. Bailey, sepertinya aku harus tidur sebentar.
Jiangshi, Jiangshi, Jiangshi. Jiangshi, Jiangshi. Kamu hanya menakutiku kan? Cepat bangun. Bangunlah. Sudah tiada, itu bagus sekali. Bailey, kalau kamu punya otak, lebih baik segera kemari. Selama kamu bersedia melayani aku dengan baik, aku akan melepaskan seluruh keluarga Pei. Dasar orang keras kepala yang tidak tahu diri. Kurang ajar. Sampah, belum giliranmu bicara. Berani-beraninya membatalkan pertunangan denganku, ya? Sekarang rasakan akibatnya. Yang mulia pangeran, mohon lepaskan Lier kami. Setelah aku mendapatkan visi kacanya, aku pasti akan melepaskannya. Tapi aku akan membuatnya tak berdaya, agar aku bisa perlahan-lahan menikmatinya di rumah. Sekarang, aku akan buat dia tidak bisa bergerak. Agar dia tahu konsekuensi membatalkan pertunangan denganku. Siapa yang ingin kamu buat menderita? Jiangshi. Kamu belum tiada? Sayang, aku sudah berjanji padamu, kataku hanya ingin tidur sebentar, maka aku benar-benar hanya tidur. Kianer? Apa ini? Apa yang terjadi? Bukankah ketua sudah tiada? Itu karena Xier telah menjadi orang suci. Zhao Zhenlong, kamu mungkin masih belum tahu bukan? Meskipun Xier adalah dewa di bumi, tapi untuk berubah menjadi orang suci, dia hanya butuh satu kesempatan lagi. Jadi, kami membiarkannya seolah tiada sekali untuk memecahkan kesempatan itu. Tidak disangka, kesempatan bagi Xier untuk menjadi orang suci ternyata adalah air mata dari kekasih hati, air mata ketulusan dari Lier tadi. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa berubah menjadi orang suci? Kamu baru saja menangis, ya? Siapa yang menangis? Tadi itu mataku kemasukan debu. Mana? Biar aku tiup matamu. Hei. Ketua, sekarang bukan saatnya untuk bermesraan. Masih ada orang jahat yang belum dibereskan. Hei, jangan mendekat. Wusong, bawa Zhao Qian dan ayahnya, tangkap mereka. Buat mereka lumpuh sepenuhnya, dan masukkan ke dalam penjara Xuantian. Mereka tidak boleh keluar selamanya. Baik. Semuanya, bawa mereka pergi. Cepat jalan. Sekarang semuanya sudah berakhir. Akhirnya keadaan sudah membaik. Kinerjamu lumayan juga. Istriku, aku sudah berjasa besar hari ini. Apa aku tidak berhak mendapatkan hadiah? Katakanlah. Aku ingin menikah lagi. Oh ya? Mau menikah lagi? Aku Rasakan hanya tinjuku bercanda. ini. Istriku.